Oke, selamat pagi teman-teman dari Finansiologi. Senang banget rasanya bisa sharing-sharing di sesi pagi ini. Walaupun ini weekend, tapi semangat teman-teman kayaknya masih pada membara. Walaupun hari Sabtu pagi-pagi masih mau bangun ya. Orang udah capek biasanya ini ya Mas Yudwan. Sebelumnya juga terima kasih untuk tim dari Finansiologi udah memberikan aku kesempatan untuk bisa sharing-sharing ke teman-teman. Karena jujur ini salah satu ajang atau opportunity buat aku juga untuk bisa ngebagiin ilmunya supaya mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman atau juga ngebuka change atau opportunity lain juga untuk lebih banyak orang lagi. Nah, untuk sesi hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol aja mengenai bagaimana itu strategic consulting khususnya di BCG karena tadi seperti yang dikenalkan aku dulunya pernah menjadi CTA atau Case Team Assistant dari BCG atau Boston Consulting Group. Oke, mungkin untuk pembukaan aku ada perkenalan singkat tadi mungkin juga udah dikenalkan oleh Mas Pijar. Jadi teman-teman, nama aku Amanda Saragi, biasanya dipanggil Manda atau Amanda. Aku lulusan dari Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia. Jadi mungkin untuk beberapa yang kurang familiar dengan ilmu sosial, ilmu ekonomi itu lebih banyak ke ilmu ekonominya, lebih banyak ke math-nya, lebih banyak ke ekonomi-ekonomi teorinya, makro, mikro, mazhab-mazhab yang ada ekonomi, rather than ke manajemen, accounting, dan sebagainya. Jadi mungkin untuk manajemen sendiri aku tuh sedikit banget exposure-nya pada saat kuliah gitu. Jadi lebih banyak ke teori-teori ekonomi. Tapi end up-nya pernah ke consulting dan menurut aku tadi ya consulting itu terbuka untuk berbagai background juga dengan berbagai latar belakang kalian kita bisa daftar ke consulting. Jadi nggak ada spesifik jurusan tertentu sih sebenarnya. Siapa aja yang punya skill dan memang dilihat mumpuni gitu ya untuk mendaftar atau menjadi bagian dari consulting firm, mereka juga pasti tertarik untuk ngerekrut kita gitu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mas Pijar tadi, aku sebelumnya menjadi case team assistant atau dulunya itu brandingnya sebagai project support di BCG, di mana kurang lebih aku ada 6-7 bulan di BCG pada saat itu. Untuk case-nya sendiri kebetulan aku nangani di case public sector ya teman-teman. Jadi case yang aku into ini tuh adalah sebuah case yang cukup unik di mana sebenarnya itu sebuah bagian dari BCG Southeast Asia. Jadi nggak spesifik untuk BCG Jakarta. Kenapa? Karena kebetulan klien yang kita tangani itu adalah klien dari country lain yang ada di Kamboja. Jadi pada saat itu klien kita itu sebenarnya dari UK government yang punya project di Kamboja. Nah, project di Kamboja ini itu salah satu flagship dari partnership UK dengan Kamboja atau biasa disebut dengan G2G program, government to government program. Nah, dari project ini kurang lebih apa yang aku lakukan itu lebih ke developing sebuah project feasibility including the cost estimation, projected economic impact, terus juga bagaimana kita ngehubungin UK dan pihak UK dan pihak Kamboja, bagaimana dealing dengan kedua belah pihak governmentnya, dan di mana di sini juga kita dealing with swasta, perusahaan-perusahaan swasta global firm yang memang ditujukan untuk investing di Kamboja nantinya. Jadi memang dealing with a lot of stakeholders yang punya interest berbeda-beda dan yang punya gaya komunikasi, terus keinginan yang berbeda-beda pula, dan itu yang sangat-sangat diasah pada project ini menurut aku pribadi. Nah, sebelumnya aku juga pernah menjadi research analyst di salah satu local consulting seperti yang disebutkan Mas Pijar juga tadi, ada SKA Consulting. Jadi SKA Consulting ini salah satu local consulting yang udah cukup lama ada di Indonesia. Di situ aku banyak juggling dengan project-project di seputar port, dan memang speciality-nya kebanyakan di SKA itu banyak di port project gitu ya, atau pelabuhan. Nah, sebelumnya juga aku pernah intern di salah satu BUMN ya, Dana Reksa, yaitu sebagai advisory intern. Jadi advisory ini memang kurang lebih juga mirip sebagai seperti consulting ya, tapi lebih banyak kerja di bidang-bidang financial analysis atau lebih ke produk-produk keuangannya. Jadi banyak involved di project-project yang bersifat seperti project M&A, terus project company restoration, property fund, business transformation. Nah, di sini karena memang title-nya intern, jadi banyak ke supporting tes-tes aja seperti bikin due diligence, research, analysis, dan sebagainya. Nah, sebelumnya juga aku punya pengalaman di corporate, di Telkomsel, yaitu sebagai pricing strategy intern. Lebih ke analisis bagaimana sebenarnya positioning
dari pricing yang ada di perusahaan, bagaimana mereka harus nge-launch produknya dengan harga tertentu agar itu menarik perhatian dari market gitu ya. Kira-kira kayak gitu sekilas mengenai background aku. Mungkin nanti di akhir sesi kita juga bisa open Q&A dan tanya-tanya baik itu seputar BCG, baik itu seputar CTA maupun pengalaman-pengalaman aku yang mungkin relevan untuk di-sharing ke teman-teman. Oke, jadi mungkin sedikit overview untuk sharing session kita pada hari ini. Apa yang bakal kita discuss atau discover today? Mungkin yang pertama, first and foremost itu getting to know about management consulting dan BCG itu sendiri. Jadi mungkin sekilas mengenai bagaimana positioning dari business consulting. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang masih kurang familiar mengenai apa sih itu business consulting, apa sih itu MBB, Big Three, Big Four, apa perbedaannya dan sebagainya. Jadi nanti kita banyak bahas mengenai itu. Kemudian selanjutnya ada overview singkat mengenai BCG itu sendiri. Kemudian di sesi kedua kita ada overview mengenai entry level testnya dan juga lebih deep dive ke CTA recruitment process karena tadi aku di BCG itu sebagai CTA jadi mungkin aku bisa talk more about CTA recruitment processnya. Nah yang ketiga ada lesson learned CTA rutin aku selama menjadi CTA di BCG, kemudian juga work culture di BCG. Dan yang terakhir nanti kita buka sharing session berupa Q&A. Oke, nah jadi mungkin kita bahas mengenai consulting firm itu sendiri ya. Jadi tadi udah dikenalin juga ada beberapa tiering dalam consulting firm. Nah, mungkin sekilas ya apa bedanya dengan Big Four yang lebih sering kita dengar. Kalau Big Four sendiri kan dia di bidang akuntansi ya teman-teman. Dia kantor akuntan publik KAP gitu ya. Yang mana ada 4 perusahaan global terbesar yang juga beroperasi di Indonesia seperti EY, KPMG, kemudian PwC. Aku lupa deh satunya lagi. Sama satunya Deloitte. Deloitte. Deloitte, betul Deloitte. Nah, KAP itu sendiri juga punya apa ya branch untuk consultingnya sendiri. Seperti tadi ada EY Parthenon, PwC juga ada PwC Consulting. Kalau Deloitte dia ada Monitor dan sebagainya. Nah, kalau untuk strategic consulting firm itu sendiri, kita mengenal ada yang disebut dengan Big Three atau sering disingkat sebagai MBB. Nah, Big Three ini terdiri dari McKinsey, BCG, dan Bain Company. Jadi di sini tuh kalau top tier global itu biasanya memang banyak nge-handling project-project yang memang juga global. Jadi kliennya kayak aku bilang tadi, walaupun aku BCG-nya di Jakarta, tapi aku nge-handle project-project yang lintas country gitu ya. Seperti tadi ada dari UK government, kemudian di Kamboja dan sebagainya. Jadi memang exposure yang bisa kita dapatkan dari Big Three ini memang sebesar itu, seluas itu gitu. Karena mereka udah banyak portofolio gitu ya di bidang-bidang tertentu dan meluas di berbagai lintas negara. Untuk tier 2-nya sendiri, ini tadi ada EY, Accenture, Deloitte. Selain dari Big Four company yang membuka branch di bidang consulting, ada juga consulting-consulting yang memang spesifik gitu ya, seperti Accenture. Mereka tuh kebanyakan project-projectnya di bidang teknologi. Kemudian juga ada Roland Berger, kemudian ada Kearney, Strategy, and terus juga ada Arthur D. Little dan sebagainya. Dan ini juga company-company yang juga membuka apa ya lowongan juga di Indonesia. Jadi aku juga pernah ikut-ikut iseng-iseng nyoba untuk apply intern kemarin di Accenture, pernah juga dapat offering tapi memang belum berkesempatan untuk ambil opportunity itu, ambil tawaran itu. Kemudian juga ada Deloitte, aku juga sempat nyoba-nyoba. Jadi kurang lebih sebenarnya sama aja isi apa ya kerjaannya gitu ya atau the whole business itu quite mirip lah satu sama lain, tapi mungkin tadi dari segi exposure itu yang bisa membedakan. Kemudian juga ada boutiques. Kalau boutiques consulting ini dia lebih spesifik lagi. Jadi mungkin dia untuk klien tertentu atau di project-project yang cenderung relatif lebih kecil daripada project-project yang ditangani oleh tier 1 atau tier 2. Kalau di Indonesia sendiri, tadi ada boutique consulting sering diequivalinin dengan local consulting. Seperti tadi ada SKA, ada juga Alta, dan masih banyak local consulting lainnya yang biasanya pendiri-pendirinya juga nggak lain dan nggak bukan orang-orang yang dulunya ex dari tier 1 atau tier 2 business consulting gitu. Jadi mungkin mereka udah punya expertise tertentu dan bisa ngembangin dan develop itu, ngebuat itu menjadi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan gitu ya. That's why mereka buka consulting baru gitu. Mungkin itu sekilas mengenai tiering dari consulting dan overview dari consulting firm ya.
Nah, mungkin ini ke deep dive ke BCG-nya. Jadi apa itu BCG? Mungkin beberapa yang belum familiar, BCG itu sebuah global consulting firm yang base-nya itu sebenarnya di Boston dan dia itu sudah berdiri sejak lama. Aku kurang tahu spesifiknya di tahun berapa. Tapi sebagai gambaran aja mengenai area of expertise-nya itu benar-benar range-nya super luas menurut aku, mulai dari otomotif, consumer product, education, financial institution, public sector seperti yang aku tadi, retail industry, insurance, travel and tourism, even the healthcare industry gitu. Jadi mungkin sedikit cerita juga kalau misalnya di BCG dulu, aku kan juga punya teman-teman ya yang satu level gitu, ada yang CTA, ada yang juga dengan business analyst, summer intern dan sebagainya. Memang kita tuh kerjanya super-super beda dari satu sama lain gitu ya. Kayak aku di public sector, temen aku di healthcare, walaupun dia sama-sama lulusan ilmu ekonomi tadi gitu ya. Jadi dia ngebuka banyak peluang untuk berbagai project-project yang memang mereka punya expertise di bidang itu gitu. Ada teman aku yang juga bekerja di financial institution, kemudian ada yang di consumer product, dan ada juga yang di education pada saat itu. Dan beda industri, beda project ini juga bisa beda-beda nih ceritanya teman-teman. Jadi culture kerjanya, terus juga di consulting atau juga di Big Four itu kita sering kenal ada yang disebut dengan peak season, low season, itu juga akan membedakan di tiap industri ini. Jadi per project itu akan beda gimana cara kerjanya, gimana timnya itu bekerja, terus gimana struktur dari timnya dan sebagainya itu akan sangat membedakan tergantung dengan project yang kita ambil atau kita tangani pada saat itu. Nah, untuk BCG sendiri, selain mereka memang udah top tier global consulting company, mereka juga sangat-sangat ini juga sih aware mengenai hal-hal di luar bisnisnya mereka ya. Misalnya tadi ada climate impact, climate change dan sebagainya. Jadi memang untuk pemilihan dari project-project di BCG itu, ini juga aku diceritain oleh senior-senior aku dulunya. Mereka itu sangat aware dengan bagaimana komposisinya, bagaimana komposisi perempuan di bidang itu, terus bagaimana impact dari sebuah program itu. Mereka juga naker-naker gimana dengan mengerjakan sesuatu ini kita bisa contribute nih ke climate change misalnya dan sebagainya gitu. Nah, itu juga yang menjadi perhatian dari BCG. That's why mereka juga banyak memenangkan berbagai penghargaan prestigious seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini aku ambil dari report highlight mereka di websitenya mereka sendiri. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen lebih tahu banyak lagi mengenai BCG bisa juga dibuka di websitenya mereka. Di situ ada banyak banget perkenalan mengenai BCG, bagaimana rekrutmennya dan sebagainya itu udah bisa diakses di website mereka. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita hari ini yaitu mengenai rekrutmen proses di BCG, ada baiknya kita kenalan dulu nih mengenai career ladder yang ada di BCG. Nah, untuk career ladder-nya kurang lebih sebenarnya ada 6, nggak begitu banyak, seperti di company-company pada umumnya. Jadi sebenarnya full-time job-nya itu dimulai dari associate biasanya. Kemudian kalau kita promote, associate itu di sekitar 0 sampai 3 tahun kita itu masih associate. Setelah itu kalau kita masa kerjanya udah 3 sampai 5 tahun itu biasanya udah dipromot menjadi konsultan. Setelah dari konsultan kita bisa menjadi project leader, dari project leader bisa menjadi principal, terus dari principal kita bisa naik lagi menjadi partner, dari partner kita bisa naik lagi menjadi managing director dan partner. Mungkin di sini aku bedakan menjadi dua grup ya teman-teman. Apa yang disebut dengan working team member dan juga apa yang disebut dengan team leader. Nah, untuk working team member sendiri itu biasanya terdiri dari 3. Ada associate, consultant, dan project leader. Nah, apa itu working team member? Working team member itu adalah orang yang memang in charge untuk pekerjaan sehari-hari dari project tersebut gitu. Jadi ketiga layer ini, associate, consultant, dan project leader itu yang memang sehari-hari akan ke klien, akan mengerjakan task, akan bikin PPT, akan menganalisis dan sebagainya gitu. Meanwhile, team leader itu lebih kepada strategic thinkingnya gitu. Jadi setiap kita tuh punya rutin sih. Jadi setiap per minggu atau per sekali 2 minggu itu kita pasti ada laporan ke principal dan partner kita. Nah, untuk managing director dan partner ini MDP ya, atau yang sering disebut dengan MDP, ini sih lebih ke occasional sih. Mungkin untuk project-project yang gede dan mungkin ada project yang berkaitan dengan project lain, biasanya digabung laporannya ke MDP gitu. Jadi kita punya sesi-sesi diskusi gitu ya, gimana kita
strategize project yang kita lakukan sekarang, bagaimana apa yang harus di watch out mungkin, atau bagaimana kita bisa connect ke orang-orang yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh expert di bidang tertentu dan MDP kita ini kan udah senior banget gitu ya. Jadi mereka juga bisa nge-utilize lah dalam tanda kutip network mereka di expertise yang lain gitu ya. Jadi mungkin mereka dulu punya kenalan di bidang teknologi dan sebagainya gitu. Mereka bisa reach out ke situ lebih mudah lagi. Dan that's why itu yang disebut dengan strategic thinkingnya atau responsibility dari team leader ini gitu. Nah, untuk job description-nya mungkin aku nggak usah into banget, tapi teman-teman bisa baca kurang lebih ini juga bakal ada di website mereka, apa itu responsibility dari associate, consultant, hingga dari MDP-nya sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk ke rekrutmen untuk full-time position at BCG. Mungkin sedikit disclaimer karena aku di BCG tuh belum sebagai full-time position ya pada saat itu. Jadi aku sebagai CTA, tapi nanti aku bakal cerita juga bagaimana dengan CTA. Tapi kurang lebih untuk rekrutmen proses ini hal-hal yang udah aku sempat research sebelumnya karena aku juga sempat pengen daftar langsung ke full-time positionnya pada saat itu, tapi memang belum mengambil opportunity itu. Tapi aku udah sempat riset-riset dan juga sempat hearing dari senior-senior aku, konsultan aku dulu, associate aku dulu yang kerja bareng aku di project itu. Jadi ini mungkin sebagai gambaran kasarnya aja ya teman-teman mengenai gimana rekrutmen proses yang ada di BCG. Nah, mungkin beberapa yang perlu aku highlight di sini untuk poin-poin di sebelah kiri ini. Untuk career web page-nya sendiri, itu bisa kalian akses di link berikut. Mungkin nanti bahannya bisa di-share juga kali ya, Mas, supaya kita nanti teman-teman yang lain juga bisa nyoba langsung atau ngelihat langsung gimana career web page yang ada di BCG. Nah, untuk full time-nya itu sendiri dibuka mulai dari associate ya, tapi sebenarnya sebelum associate itu mereka juga punya yang namanya business analyst. Nah, business analyst ini itu semacam full time job tapi juga sepengetahuan aku ya, mereka tuh punya masa probation gitu guys. Jadi kalau associate kan dia diangkat udah menjadi full time worker di sana. Meanwhile kalau business analyst itu dia masih punya masa probation untuk diangkat lagi menjadi pegawai tetap. Tapi kurang lebih prosesnya juga akan sama sebenarnya dengan apa yang aku tampilkan di sini gitu. Kemudian oh ya perlu diperhatikan lagi bahwa BCG itu mungkin memang mereka dikenal sebagai consulting firm, tapi mereka juga banyak posisi-posisi yang nggak bergerak di bidang consulting aja. Contohnya seperti research team, Inverto, dan banyak lainnya. Kalau kalian lihat di websitenya nanti mereka juga udah metain gitu ya. Lini-lini bisnis mereka itu bergerak di bidang apa aja. Nah, walaupun sebenarnya lini-lini bisnis BCG yang lain itu juga akan end up supporting the BCG consulting firm. Jadi misalnya kayak aku kemarin di case aku kan di BCG consultingnya. Tapi pada saat itu kita tuh butuh sebuah riset yang memang butuh keahlian riset tertentu dari tim BCG yang lain, expertise yang lain, di mana kita perlu nge-mappingin bagaimana sebenarnya landscape ekonomi, bagaimana landscape bisnis yang ada di UK pada saat itu. Nah, oleh sebab itu aku diminta untuk asking bantuan lah kepada tim research-nya gitu. Jadi memang ada orang yang bekerja khusus untuk di tim research yang ngebantu konsultan-konsultan di BCG untuk gather information gitu. Nah, itu yang mungkin bisa diperhatikan juga. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang sebenarnya aku lebih tertarik di bagian research nih dibanding consulting, tapi masih pengen berkarir di top tier consultingnya, di MBB-nya gitu. Ada kok bagian-bagian atau lini-lini bisnis tertentu yang memang dibuka opportunity-nya oleh BCG. Atau mungkin dari teman-teman ada yang expertise-nya lebih ke, oh aku lebih ahli di bidang IT-nya, mungkin aku bisa gabung di BCG X, yang mana mereka sangat gencar mungkin mendevelop AI, machine learning, dan sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan juga teman-teman. Siapa tahu itu membuka lebih banyak lagi opportunity untuk teman-teman. Dan notes juga untuk poin keempat ini, jadi di BCG itu ada policy di mana kalau kita udah daftar tahun ini nih, kita lagi daftar tahun ini, tapi ternyata kita udah ngikutin rekrutmen prosesnya, either itu di step 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita belum proceed atau belum dapat offer. Nah, mereka itu punya policy di mana kita hanya bisa daftar itu 1 kali setahun. Jadi kalau teman-teman memang belum berkesempatan untuk dapat offer di tahun tersebut, maka teman-teman harus cobanya itu di tahun depannya lagi gitu ya. Walaupun kadang ada aja special case, mungkin dia bukan dapat rejection ya, bukan dapat rejection tapi mungkin dapat postpone dulu nih, mungkin ada pertimbangan dari mereka untuk merekrutnya di beberapa bulan lagi mungkin kebutuhannya, jadi mereka bisa postpone dulu
dulu, atau mungkin mereka nggak langsung ngasih rejection. Tapi kalau kita udah dapat rejection, biasanya kita harus daftarnya itu di 1 tahun kemudian gitu teman-teman. Jadi mungkin ini untuk beberapa orang yang memang pengen banget ke MBB dan pengen banget one shot gitu ya. Ini juga bisa jadi perhatian gitu. Siapa tahu teman-teman mau strateginya mau ya udah aku persiapin dulu sematang-matangnya, nanti kalau memang udah yakin untuk nyoba baru nyoba gitu. Atau ada aja teman-teman yang memang kayak ya udah shot the shot gitu ya. Jadi memang pengen langsung nyoba aja, pengen tahu gimana prosesnya melalui menjalani langsung gitu. Tapi ya itu tadi salah satu watch out bahwa mereka menerapkan 1 year ban policy tadi. Nah, berikut ini merupakan breakdown dari application process di BCG ya. Kurang lebih aku bagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu ada application submission, kemudian yang kedua ada chatbot online test dan juga case interview. Yang ketiga ada interview stage 1 yang mana itu meliputi case interview dan fit interview, yang mana ini nanti lebih banyak untuk interviewnya sendiri akan lebih banyak dihandle oleh konsultan-konsultannya, level konsultan lah ya. Untuk yang tahap keempat ada interview stage 2 yang mana ini biasanya di-initiate oleh partner. Jadi mereka yang akan nge-interview langsung calon kandidatnya. Kemudian ada additional interview untuk mungkin ini special case aja gitu ya. Kalau memang nanti dari partner udah setuju tapi perlu ada eksplorasi lebih lagi, mungkin mereka akan mengadakan additional interview. Dan setelah yang kelima tuh ada offering-nya atau onboarding prosesnya nanti. Nah, sepengalaman aku dan sepemahaman aku juga, kalau tes pertama dan tes kedua ini itu mostly akan diadakan secara online teman-teman. Jadi untuk application-nya dan juga online testnya itu bakal fully online. Sedangkan untuk stage yang ketiga, 4, 5 ini biasanya bisa online, bisa offline, or even hybrid gitu. Tergantung gimana kebijakannya. Karena tadi mungkin untuk case-case atau ya untuk project-project yang memang dia itu remote bekerjanya, atau mungkin apanya ya, MDP-nya, partnernya itu bukan di Indonesia langsung, mungkin bisa diadakan secara online. Meanwhile untuk konsultan interviewnya ketika mereka memang base-nya di Jakarta, ya bisa jadi itu diadakan secara offline gitu. Nah, sekilas itu mengenai BCG application process. Nah, kita bisa breakdown untuk tiap tahapan dari case-nya, mulai dari application. Jadi, application sendiri berdasarkan pemahaman aku itu kurang lebih ada 3 hal yang mungkin jadi ini ya perhatian mereka, atau 3 hal yang memang di-require untuk application-nya gitu. Yang pertama itu ada CV kita sendiri, dan biasanya ini requirement-nya harus dalam bentuk ATS supaya memudahkan proses ininya ya, filteringnya dari teman-teman. Karena memang yang daftar itu bisa banyak banget, jadi kalau kita punya ATS CV kan bakal lebih mudah untuk nyangkut gitu ya di sistemnya mereka. Kemudian ada academic transcript, khususnya yang punya khususnya untuk yang fresh graduate atau baik itu dari S1 ataupun S2, khususnya yang MBA gitu ya, itu sangat dilihat juga academic transcriptnya. Dan mereka juga sebenarnya punya ini sih, threshold gitu ya. Jadi kayak mereka require minimum GPA-nya berapa gitu. Itu tuh sering ada di application. Tapi kalau selama itu nggak dicantumin di rekrutmen mereka, berarti kita ya feel free aja untuk daftar. Kalaupun memenuhi atau enggak, ya daftar dulu aja gitu kali ya. Kemudian cover letter. Kalau cover letter, sepengetahuan aku di tahun lalu itu sebenarnya nggak ada lagi diminta. Tapi aku nggak tahu di tiap tahunnya bakal beda atau gimana. Tapi pernah juga temen aku untuk daftar business analyst ada permintaan cover letter. Jadi mungkin ya bisa disesuaikan aja dengan requirement yang ada di webpage mereka. Nah, untuk submission-nya sendiri kemana? Submission-nya itu di official webpage mereka untuk yang tadi ya full-time job tadi. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin, kalau misalnya official webpage mereka itu kan selalu terbuka ya teman-teman. Jadi kadang mereka juga umumin apa posisi yang available untuk didaftar. Tapi kalau misalnya kita nggak yang begitu punya waktu untuk ngelihat webpage mereka, mungkin juga bisa di-follow dari ininya, dari LinkedIn-nya gitu ya. Kadang mereka juga sharing, terutama untuk HR yang ada di BCG. Mungkin kalian bisa connect juga ke teman-teman yang HR BCG. Siapa tahu mereka punya info-info gitu yang sering di-up di LinkedIn gitu. Kalau mereka punya updates mengenai posisi-posisi yang dibuka. Gitu sih. Terus untuk optional mungkin ada juga GMAT atau SAT score dan other relevant test score atau sertifikat yang bisa lebih ngejual gitu ya, ngejual CV kita di mata mereka gitu. Apalagi kalau teman-teman punya experience
experience di bidang-bidang tertentu gitu ya, dan expertise-nya ini memang udah terlegitimate by mungkin sertifikat atau project-project yang bisa teman-teman share. Jadi aku sangat recommend untuk dicantumin gitu ya sertifikat ataupun project-project portofolio yang teman-teman pernah kerjakan sebelumnya. Nah, kurang lebih itu mengenai application submission-nya. Yang kedua ada chatbot atau online testnya. Nah, untuk online test sendiri ini tuh tahapannya itu kita harus udah lulus dulu dari application submission, kemudian nanti kita akan dikirimkan email biasanya untuk mengikuti online test. Nah, online testnya ini sendiri terdiri dari beberapa tes. Ada logical reasoning, math dan data interpretation, analytic thinking, dan terakhir nanti ada BCG Casey chatbot test. Jadi itu lebih ke business simulation dan ada interview secara online dengan chatbot gitu teman-teman. Jadi ini fully online dan nggak ada yang ngelihat, maksudnya nggak ada berinteraksi langsung dengan orang yang ada BCG-nya, tapi dia pakai sistem yang namanya BCG chatbot tadi. Nah, untuk tes-tesnya sendiri, ini kurang lebih sebenarnya banyak dibahas di YouTube channel. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana bentuk dari tesnya, itu mungkin bisa dikepo-kepoin di YouTube, karena banyak banget yang udah ngebahas gimana tips and triknya, terus gimana update-update tiap tahunnya gitu ya. Karena bisa aja soal-soal yang dikeluarkan beda-beda gitu, tergantung kebutuhan mereka dan tergantung kebijakan dari BCG-nya. Jadi feel free untuk ngelihat website-website ataupun YouTube channel yang banyak ngebahas mengenai online test ini gitu. Karena jujur online test ini bukan suatu hal yang mudah juga untuk dilewati gitu. Jadi beberapa dari teman aku pernah ngasih testimoni kalau online testnya itu kita tuh harus berpacu dengan waktu juga yang diberikan mereka. Jadi mungkin untuk yang tadi ya Mas Ridwan bilang atau Mas Pijar bilang tadi banyak yang lulusan matematika, banyak yang lulusan dari ilmu sains juga gitu. Mungkin untuk case-case matematikanya terkesan mudah gitu ya, nggak yang ngitung aljabar dan sebagainya gitu. Tapi tadi karena kita berpacu dengan waktu dan kita lebih di-assess-nya ke logical thinking-nya dan data interpretation dan sebagainya, itu tuh memang yang harus di-practice ya menurut aku. Bagaimana kita bisa buat decision, bisa come up with jawaban itu secara tepat dan cepat gitu. Nah, untuk Casey chatbot test ini sendiri, ini tuh sebenarnya unik ya, dimana nanti itu kita sekilas ya yang pernah aku pelajari juga, kalau nanti itu kita ditayangkan sebuah case, mini case lah sebenarnya, mini case, terus nanti kita dikasih waktu berpikir, terus dikasih waktu untuk ngerekam diri kita itu cuma satu one shot doang ya guys. Jadi kayak satu kali percobaan kita disuruh ngerekam jawaban dari case yang kita dapatkan tadi gitu. Jadi kita presentasi gitu ya, menurut saya bla 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 gitu. Jadi kita ngasih jawaban kita dari case tadi dengan waktu yang udah mereka tentukan. Jadi nggak bisa lama-lama juga karena udah di set timernya. Nah, itu sekilas mengenai online test dan chatbot case interview. Nah, yang ketiga ini ada interview stage-nya. Jadi ini yang interview langsung dengan konsultannya teman-teman. Nah, biasanya ini tadi diinterview oleh dua orang, baik itu konsultan maupun project leadernya. Nah, apa yang diinterview di sini itu ada dua. Yang pertama itu case interview dan yang kedua itu fit and behavioral interview. Nah, kalau fit and behavioral interview ini kurang lebih sebenarnya mirip dengan company-company lain gitu ya, mengenai bagaimana background kita, motivasi kita, terus bagaimana leadership kita, pengalaman kita bekerja, teamwork kita dan sebagainya. Jadi lebih kepada background dan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian ada case interview nih. Nah, di case interview ini juga yang cukup tricky sebenarnya dan paling banyak jadi ini ya. Jadi kalau di webinar-webinar lain banyak banget yang ngebahas gitu case interview di consulting firm itu gimana gitu. Karena di sini kita kan interviewnya langsung dengan konsultannya itu sendiri. Jadi kita disuruh nganalisis ngerjain case-nya itu on the spot. Kita nggak tahu apa gitu case-nya, kita nggak bisa persiapin spesifik case yang akan ditanyakan pada saat itu, tapi kita bisa latihan gitu ya. Kira-kira apa aja sih sebenarnya case-case yang sering dikeluarkan oleh BCG. Again, aku rekomen banget untuk teman-teman ngecek video-video yang ada di YouTube. Itu banyak banget juga yang udah ngebahas bagaimana interview mock-up-nya di BCG maupun company-company top tier consulting lain gitu. Dan mungkin sekilas yang aku tahu ya, selain dia dapat case nantinya, biasanya ada juga semacam market sizing-nya gitu. Jadi selain real case, ada sebuah kasus dari perusahaan tertentu gitu, kita juga sering dianalisis market sizing. Jadi market sizing itu lebih ke gimana kita nge-construct sistematika berpikir kita untuk ngedapatkan atau nge-estimate sebuah size dari market misalnya, atau sebuah size dari profitability perusahaan dan sebagainya gitu. Jadi lebih banyak nge-assess ke
structural thinking kita, gimana kita communication, gimana kita apa ya, kan kita tadi ya, ini kan bentuknya interview, walaupun kita ngerjain case gitu, tapi gimana kita bisa nge-communicate apa yang kita maksud, bagaimana logical frameworknya dan sebagainya, itu juga dinilai. Ketiga juga ada problem solving, karena tadi kita harus dihadapin dengan case yang on the spot, dan juga waktunya diberikan juga terbatas, maka kita harus overcome pressure tadi itu dengan skill problem solving yang mumpuni juga. Oke, nah selanjutnya ketika kita udah ngelewatin case interview di tahap konsultan, kita tuh ada interview dengan partner. Nah, ini tuh di-conduct by BCG partner atau senior consultant sebenarnya. Nah, ini lebih kepada ini sebenarnya bisa dua ekstrim yang berbeda. Ada yang ditanyain cuma seputar gimana aspirasi kita berkarir di company ini, atau ada juga yang ditanyain ke complex cases. Jadi tergantung banget dengan partner atau MDP yang akan teman-teman temui nantinya gitu. Jadi tadi bisa dipersiapin lagi mengenai case-nya apa aja, terus bagaimana cara berkomunikasi, cara menjawab case-case tersebut, kemudian apa saja kira-kira pertanyaan selain case interview, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh MDP, itu juga bisa dicek baik di portalnya BCG sendiri, karena mereka juga ada sih teman-teman sekilas mengenai gambaran case interview, baik itu untuk konsultan maupun untuk partner itu bagaimana gitu. Itu yang di interview di tahap partner interview ini. Nah, formatnya itu similar dengan interview stage 1, tapi biasanya lebih challenging karena benar-benar lebih karena kan kalau udah partner itu udah tadi ya, udah aku bilang itu lebih ke strategic thinkingnya itu dinilai gitu ya. Karena mereka sehari-hari udah ngelakuin itu hal tersebut. Jadi bagaimana kita bisa communicate bahwa kita punya ability untuk nge-strategize sebuah kasus atau nge-overcome sebuah kasus dengan ide-ide yang mungkin selain groundbreaking tapi juga tetap grounded dan implementable gitu. Jadi itu yang sangat-sangat diperhatikan juga. Oke, itu tadi mungkin sekilas mengenai full-time recruitment process di BCG. Jadi tadi kita udah ngelewatin 5 tahap itu, kemudian kalau memang kita berkesempatan untuk proceed, maka kita akan dapat offer dari mereka. Dan ya tadi, seperti disclaimer aku sebelumnya bahwa ini tuh lebih ke gambaran kasarnya. Mungkin teman-teman kalau nanti ada yang bisa sharing juga, ada yang pernah nyoba recruitment process di BCG seperti apa, ataupun di company-company lain, bisa sharing juga nantinya di akhir ya. Karena tadi aku belum pernah yang nyobain langsung di 5 step ini, dan ini cuma berdasarkan hearing-hearing dari teman-teman dan konsultan-konsultan yang ada di BCG juga. Jadi kurang lebih formatnya seperti ini, tapi untuk to put some colors gitu ya, to put some details, nanti bisa di sharing session, mungkin ada yang bisa share mengenai itu. Nah, aku mungkin bisa cerita lebih banyak mengenai CTA dan bagaimana proses rekrutmennya di BCG. Jadi sebenarnya, untuk supporting full-time job position yang ada di BCG, mereka juga open untuk CTA program dan juga business analyst. Tapi mungkin untuk business analyst ini, kita bisa anggap dia sebagai full-time position ya, karena tadi sebenarnya mirip rekrutmen prosesnya, lebih ke 5 step ini, sedangkan untuk CTA itu lebih pendek dan lebih nggak serigid itu, maksudnya nggak sesaklek itu ya mengikuti 5 prosesnya, tahapan-tahapannya bisa beda juga by case. Dan mungkin pengalaman dari teman-teman aku sebelumnya juga pernah cerita kalau setiap CTA recruitment process itu ada aja special case yang mungkin special case yang mereka hadapi gitu, dan itu berbeda satu sama lain gitu. Nah, mungkin sebelum kita bicara mengenai apa itu CTA dan apa itu responsibility-nya, di sini tuh aku gambarin bahwa CTA itu, nah di BCG itu mereka tuh punya policy untuk nge-nurture orang-orang yang sudah pernah kerja bareng mereka gitu teman-teman. Jadi misalnya kayak aku, walaupun aku CTA pada saat itu, di bulan ketiga atau bulan keempat, kebetulan itu ada kayak end year evaluation gitu, mereka itu udah ngenawarin ke aku untuk di coaching dan di vouching sebagai full time job, dan mereka udah rekomen aku untuk ngedaftar business analyst. Nah, jadi mereka tuh sangat-sangat peduli juga untuk orang-orang yang pokoknya bekerja dengan mereka gitu ya. Dan itu tuh benar-benar langsung kayak mereka mau ngejadwalin gimana coaching proses rekrutmen yang ada di BCG supaya aku nanti bisa daftar ke full time jobnya mereka. Jadi benar-benar ada converting gitu ya, dari CTA ke BA, kemudian dari BA ke associate, itu tuh benar-benar disupport oleh orang-orang organiknya langsung lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, that's why menurut aku CTA ini merupakan salah satu jalan alternatif entry point yang sangat-sangat aku rekomen, karena tadi selain kita prosesnya itu lebih singkat dan lebih
lebih singkat dan lebih less rigid, menurut aku kita tuh juga punya kesempatan yang gede gitu untuk di-convert ke full time jobnya. Nah, CTA itu sendiri apa? CTA itu sebenarnya mirip-mirip seperti intern gitu ya. Karena mereka di sini sendiri dia nggak punya yang intern kayak open program for intern gitu. Mereka biasanya adanya untuk workshop-workshop kecil untuk mahasiswa-mahasiswa aktif gitu. Jadi CTA itu udah di-consider sebagai entry level juga ke mereka karena tadi bisa converting ke full time job. Nah, untuk responsibility-nya sendiri itu banyak ke in-depth research dan juga analytics. Jadi memang kita tuh supporting baik itu associate maupun konsultan sesuai dengan assignment kita nantinya. Kalau di case aku sendiri, di tim aku tadi itu kan ada associate, ada konsultan, ada project leader. Kebetulan aku itu attach-nya ke konsultannya, ke level konsultannya. Jadi aku banyak ngebantu konsultan aku di tugas-tugas kesehariannya gitu ya. Jadi tadi banyak di in-depth research, analytics, terus collaborating with consultant and project leader untuk bagaimana membuat deliverable yang baik untuk klien. Jadi biasanya itu ada juga arahan yang top down ya teman-teman. Jadi dari atas ke bawah. Nah, untuk arahan-arahan yang top down itu kan biasanya mereka butuh validasi apakah hal ini benar. Misalnya mereka tahu informasi bahwa di negara A potensialnya itu sekitar X million dollar gitu ya. Atau misalnya mereka bisa projecting bahwa kedepannya akan ada pertumbuhan segini gini. Mereka tuh sebenarnya udah punya ability untuk nge-project itu karena mereka udah expert banget di bidang ini gitu. Tapi lagi mereka kan perlu validating ya, apakah memang projection atau estimation dari baik itu MDP-nya, partnernya maupun principal-nya itu memang make sense gitu ya. Jadi itu tuh kita juga supporting gitu ya untuk nge-validate assumption mereka atau estimation mereka dengan factual evidence. Nah, terus juga kita banyak in charge ke client facing material seperti presentation, report, terus juga visual something. Jadi kalau di consulting kan sangat-sangat identik dengan decking ya. Jadi memang udah makanan sehari-hari untuk ngebuat presentasi atau deck yang sesuai dengan arahan dari atasan kita. Terus coordinating dengan global team tadi, kayak aku bilang kalau misalnya mereka perlu research, jadi aku yang harus coordinate dengan tim research yang ada di BCG. Kemudian juga managing project workflows, baik itu timelines-nya, priorities, dan milestone-milestone yang akan kita capai. Jadi menurut aku CTA ini benar-benar udah dilibatin banget ke projectnya dan kita juga punya responsibility yang menurut aku cukup gede ya. Karena exposure yang dikasih ke kita juga cukup gede, kita bisa interface langsung dengan high level klien kita. Khususnya di case aku bisa langsung interaksi dan juga ikut meeting-meeting di high level klien aku sendiri gitu. Nah, kalau tadi di full-time job-nya itu ada 5 tahapan, setidaknya 5 tahapan, di case team assistant ini sebenarnya lebih singkat lagi. Ada cuma 3 tahapan sebenarnya teman-teman. Mulai dari application, interview, dan written or mini case exercise. Nah, yang pertama untuk application sendiri, itu tuh memang lebih segmented ya dibanding dengan full-time job tadi. Kalau full-time job kita bisa langsung ngelihat dari career webpage mereka, atau mungkin dari LinkedIn mereka, kalau mereka ada blow up semacam opportunity untuk join di BCG. Kalau untuk case team assistant sendiri itu lebih banyak ke targeted university sih bisa dibilang, baik itu final year atau fresh graduate. Jadi biasanya kalau mungkin aku bisa bagi itu ada dua channel yang bisa kita cari tahu ya mengenai CTA ini. Yang pertama itu dari internal BCG sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang ada di sana punya kenalan untuk nge-refer orang-orang tertentu, atau mereka bisa jadi ngasih broadcast gitu ya ke kenalan mereka yang ada di university gitu, atau teman-teman mereka dulu gitu, supaya ngebukain opportunity untuk CTA. Jadi misalnya nih ada konsultan yang lagi butuh CTA, biasanya mereka tanya dulu ke adik tingkat mereka gitu, atau mungkin kalau di kampus kan ada organisasi-organisasi gitu ya. Jadi dari organisasi itu bisa nge-flooring ke member-membernya, atau mungkin ke fakultas-fakultas tertentu gitu ya, dimana kadang mereka juga punya ini sih requirement tertentu untuk CTA. Jadi misalnya mereka butuh CTA yang khusus di bidang IT, biasanya di-flooring informasinya ke fakultas-fakultas teknik, informatika, dan sebagainya gitu. Nah, itu tadi. Nah, yang kedua bisa juga dilihat dari mereka teman-teman. Jadi untuk CTA sendiri itu dia pakai outsourcing sebenarnya. Jadi kita bisa nge-kepoin opportunity CTA itu dari pos-posan dari, kalau nggak salah namanya itu ada Persol Kelly. Jadi teman-teman bisa ngelihat LinkedIn-nya Persol Kelly. Mereka tuh kerjasama dengan BCG untuk nge-outsource CTA ini. Jadi kalau misalnya HR-nya Persol Kelly buka
lowongan untuk cast team assistant tapi nggak spesifik disebutin di BCG, most likely itu memang untuk cast team assistant BCG karena mereka Persokeli dan BCG ini udah bekerja sama lama. Jadi apa yang dibuka di Persokeli biasanya untuk nge-address kebutuhan CTA di BCG gitu. Jadi tadi teman-teman bisa lihat LinkedIn post dari HR yang ada di Persokeli. Mungkin ada beberapa spot yang bisa atau opportunity yang bisa teman-teman coba di sana. Nah, kemudian kita masuk ke interview. Setelah kita melakukan application, kita submit apa-apa aja yang menjadi requirement-nya. Kemudian kalau kita lolos dan kalau kita proceed, kita akan ditawarkan untuk interview ke konsultannya sendiri. Nah, kebetulan di case aku, interviewnya itu dikondak oleh 2 project leader. Nah, tadi ya, again, mungkin kita bisa balik ke sini. Nah, yang langsung nge-conduct interviewnya itu bisa bermacam-macam. Teman aku di project yang berbeda itu dia di interview oleh associate, ada juga yang di interview oleh konsultan. Nah, kalau aku sendiri, aku di interview oleh project leadernya yang memang membawahi atau yang mastering the project itself gitu ya. Nah, kalau untuk interviewnya sendiri itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 section ya. Ada initial screening dan vibe check, lebih ke background check lah sebenarnya. Terus kedua ada market sizing dan yang ketiga ada case specific problem test. Nah, untuk yang pertama dulu, ini lebih ke ya tadi HR question ya sebenarnya, gimana backgroundnya, motivation, interest di BCG, terus experience atau skill apa sih yang kira-kira bisa ngenawarin atau menjadi daya jual kita gitu untuk bisa gabung join di tim ini. Apalagi kalau misalnya si interviewernya itu udah ngasih tahu di awal kalau mereka tuh memang nyari orang yang pernah punya pengalaman di bidang A, B, C, D. Nah, itu teman-teman bisa nge-strategizing gimana kita bisa ngejual pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya mungkin relevan untuk ditawarkan atau menjadi daya tarik untuk si interviewernya tadi. Nah, yang kedua itu ada market sizing, teman-teman. Nah, market sizing ini yang sering menjadi the core of interview itu sendiri gitu. Jadi di market sizing ini tuh kita akan disuruh nge-estimate. Mungkin beberapa dari kalian udah begitu familiar dan udah master juga di market sizing, tapi aku mau cerita dikit aja kalau di market sizing ini kita disuruh untuk nge-estimate gimana size dari market atau gimana profitability dari peluncuran suatu produk dan sebagainya gitu. Jadi memang random banget dan dia tuh sebenarnya nggak spesifik untuk suatu case gitu. Jadi benar-benar yang kayak misalnya di case aku, walaupun aku tadi public sector, tapi kemarin tuh aku pernah ditanyain gimana size dari camera lens yang ada di Southeast Asia market gitu-gitu. Jadi benar-benar random karena di sini tuh yang mau dianalisis atau di-assess sama interviewer itu lebih kepada gimana kita nge-structure logical thinking kita gitu. Gimana kita pendekatan-pendekatan yang kita lakukan supaya kita bisa come up with a specific answer gitu. Karena yang diminta di akhir itu benar-benar specific number gitu. Tapi walaupun kayak gitu, yang dinilai tetap gimana kita nge-structure, gimana kita bisa nge-predict atau nge-estimate suatu market berdasarkan informasi-informasi yang sangat terbatas pada umumnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada case specific problem test. Jadi ini lebih kepada lanjutan dari initial screening sih menurut aku. Jadi di initial screening kan kita udah ngebahas ya gimana pengalaman-pengalaman kita, area-area apa yang sebenarnya kita pernah punya punya expertise di bidang itu gitu. Nah, itu tuh lebih di deep dive lagi di bagian C. Apalagi kalau misalnya project yang akan ditawarkan ke kita itu sangat-sangat relevan dengan background kita. Nah, mereka akan lebih menggali lagi. Misalnya kayak aku dulu, aku tuh pernah tadi di SKA tuh aku pernah kerja di bagian project dengan port industry gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan pelabuhan gitu. Gimana aku nge-estimate traffic dari mereka, itu mereka tanyain lebih dalam lagi. Bagaimana cara mengukur traffic, bagaimana cara nge-handle misalnya di pelabuhan tuh ada kargo, ada ro-ro, ada sebagainya gitu. Itu ditanyain di lebih detail di case specific problem ini. Nah, ada juga teman aku yang dulu daftar CTA, dia lebih ditanyain ke case yang akan ditawarkan ke dia gitu. Jadi misalnya case-nya ini tentang banking industry gitu ya. Dan spesifik misalnya ke gimana kita bisa naikin lebih ke acquisition customer gitu ya. Jadi gimana kita bisa naikin jumlah customer dari suatu bank tertentu gitu. Nah, dia lebih ditanyakin ke strategizing gimana cara-cara acquire customer. Jadi tadi lebih fokus kepada case yang akan dituju rather than ke pengalaman sebelumnya. Tapi ini bisa berbeda juga, different di setiap interview, dan again kata aku semua interview itu unik gitu ya. Bisa aja yang ditanyakin beda dari kedua hal yang tadi sempat aku ceritakan. Nah, yang ketiga itu ada written or mini case exercise. Nah, ini tuh lebih opsional lagi karena pada umumnya ini nggak banyak dilakukan, tapi ada beberapa yang melakukannya. Aku sebenarnya nggak ngelakuin, tapi teman-teman aku juga
banyak yang ngelakuin mini case ini. Nah, jadi di mini case ini itu lebih ke hard skill kita yang dinilai. Kalau tadi interview itu lebih kepada soft skill kita, kalau yang written test ini itu lebih ke hard skillnya. Nah, di sini apa sih yang dilihat gitu. Jadi kita tuh semacam dikasih mini case, baik itu case yang sama di poin C nomor 2 ini ataupun case berbeda gitu ya, teman-teman. Nah, nanti case itu kita harus solve dengan sebuah deliverable atau output gitu. Nah, outputnya itu biasanya berupa baik itu Excel kalau dia pengerjaannya perlu perhitungan, atau baik itu dalam bentuk PPT gitu. Paling sering sih PowerPoint. Nah, gimana kita ngebuat deck-nya? Karena tadi, again, kerjaan consulting itu heavy on deck making gitu. Jadi, memang skill untuk ngebuat deck, ngebuat presentasi yang nggak hanya bagus, tapi juga bisa ngekomunikasiin apa yang kita maksud ke klien dengan mudah gitu. Itu juga hal yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau teman-teman yang mungkin punya keahlian atau suka ngedit-edit PPT atau dengan Excel, itu juga menurut aku jadi salah satu daya jual teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan juga nantinya waktu di interview gitu. Kurang lebih kayak gitu mengenai rekrutmen dari Cast Team Assistant. Nah, seperti yang udah pernah aku diskusikan juga dengan tim finansiologi, bahwa karena aku memang punya background di CTA, jadi aku lebih banyak ngebahas mengenai CTA dan bagaimana prosesnya tadi. Nah, salah satunya tadi yang perlu di-highlight itu mengenai market sizing test, yang mana ini juga berlaku di full-time test, karena banyak juga teman-teman yang full-time itu di interview konsultannya ditanyainnya market sizing lagi gitu, walaupun dengan tambahan-tambahan case tertentu lainnya. Nah, untuk market sizing sendiri aku bisa lebih explore lagi mengenai hal ini, dan di sini aku bedakan beberapa pembahasannya. Yang pertama, kita ngebahas mengenai apa-apa saja sebenarnya tipe dari market sizing test itu sendiri. Kurang lebih sebenarnya ada 6 yang bisa aku kategorikan. Ada quantity sizing, ada price estimation, profitability, terus juga value sizing, cost sizing. Ini lebih kepada kombinasi dari price dan quantity sebenarnya, tapi lebih fokus kepada bagaimana total revenue-nya, bagaimana total cost-nya, kemudian juga ada share estimation. Dan masih banyak beberapa bentuk dari market sizing test itu sendiri, karena kan dia semakin hari juga semakin diperbarui gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa explore juga di baik itu dari website dari BCG yang mungkin ada ngebahas mengenai market sizing, atau mungkin dari kanal-kanal YouTube lainnya yang banyak ngebahas juga mengenai tipe-tipe market sizing. Nah, untuk approach-nya sendiri dari market sizing ini kurang lebih bisa dikategorikan menjadi 3. Ada top down, bottom up, dan juga ada hybrid. Nah, untuk yang paling umum atau yang paling sering digunakan di berbagai case itu sebenarnya yang top down, teman-teman. Karena top down ini dinilai yang paling mudah untuk dilakukan, dan yang paling apa ya, kita tuh nggak perlu banyak informasi sebenarnya untuk melakukan top down, selama kita tahu gimana channelingnya dan bagaimana data-data statistik yang umum aja gitu, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan top down approach. Sedangkan untuk bottom up approach itu lebih banyak ke hal-hal yang spesifik. Jadi top down kan berarti kita dari hal yang umum dulu ke hal yang spesifik. Sedangkan bottom up itu kita tuh dari yang spesifik dulu, terus kita apa ya, kita buat lebih gede lagi skalanya gitu. Nah, kalau untuk bottom up, maka kita perlu punya banyak informasi sebenarnya mengenai hal-hal yang lebih spesifik. Misalnya kalau kita disuruh ngeanalisis gimana market size dari suatu perusahaan, maka kita perlu tahu gimana customernya, di mana perusahaan itu berlokasi, gimana kurang lebih gambaran dari transaksi harian yang mereka lakukan, transaksi harian, tahunan, bulanan, dan sebagainya. Jadi perlu informasi-informasi yang memang spesifik. That's why kalau misalnya case-nya itu spesifik dan kita informasinya masih kurang mengenai case tersebut, ini kurang recommended, lebih bagus menggunakan top down approach. Nah, ada juga yang disebut dengan hybrid approach. Ini sebenarnya nge-combine dari top down dan bottom up. Nah, kalau misalnya nanti dia bentuknya interview yang langsung, jadi pengerjaannya itu langsung diskusi dengan interviewernya gitu ya. Kita yang langsung ngebuat ininya sih, apa ya, nge-propose ide kita. Kira-kira kalau aku pakai top down itu oke nggak? Boleh nggak aku makainya dari top down dulu? Atau boleh nggak aku makainya dari bottom up? Nah, ini tuh hybrid approach ini lebih kepada pendekatan yang kita lakukan ke interviewer kita. Kira-kira kita ngecek gitu ya, gimana kalau kita menggunakan approach A, approach B, kira-kira yang paling cocok untuk digunakan di case ini apa gitu. Nah, ini tuh salah satu approach yang lebih mudah juga ketika kita memang punya kesempatan untuk interaktif interview, di mana kita bisa nge-propose dulu idenya, kemudian mereka nge-respond, ngasih feedback, dan kita adjust lagi ide approach yang akan kita lakukan. Kira-kira kayak gitu.
Nah, ini aku ada buat satu contoh mengenai market sizing. Kebetulan juga ini contoh yang paling umum gitu ya, yang banyak juga dipakai di beberapa case dan yang apa ya, istilahnya lebih applicable juga untuk diterapkan di case-case lainnya, yaitu mengenai market size dari suatu produk gitu ya. Nah, di sini produk yang aku cantumin itu ada diapers. Nah, diapers itu atau popok bayi gitu ya teman-teman. Nah, itu gimana sih marketnya di Indonesia? Kebetulan yang dilihat di sini adalah total marketnya, total market value-nya atau total market size-nya. Artinya mereka melihat bagaimana quantity dan juga price dari si apa ya diapers ini sendiri yang kemudian akan dikalikan akan menghasilkan suatu angka yang disebut dengan market size dari si diaper sendiri. Nah, untuk approach aku sendiri di sini itu gunain approach top down tadi. Jadi kita bergerak dari hal yang lebih umum dulu, hal yang lebih gede dulu, kemudian kita mengerucut ke hal-hal yang spesifik. Bagaimana cara mengerucutnya? Nanti kita gunain yang namanya filtering. Nah, di sini sebelumnya ya teman-teman, jadi untuk market sizing itu menurut aku sendiri akan lebih mudah kalau kita tuh punya toolsnya gitu ya. Kalau di sini tools yang aku gunakan itu lebih ke apa ya, decision tree gini ya. Jadi bentukannya ada beberapa branch yang menggambarkan sistematika dari perhitungan baik itu kuantitinya, baik itu price-nya, kemudian nanti akan dijabarkan lebih lanjut lagi. Sedangkan ada juga pendekatan-pendekatan yang menggunakan tools berbeda. Mungkin nanti ada building blocks gitu atau ada macam-macam sebenarnya yang bisa kalian explore lagi di website-website tertentu gitu ya. Nah, untuk decision tree seperti ini, aku bedakan dulu menjadi dua. Jadi untuk market size of diapers ini kita bisa ngitungnya sebenarnya dari informasi mengenai quantity dan juga price gitu ya. Nah, untuk quantity sendiri itu berarti kan number of diapers yang dibeli dalam 1 tahun gitu. Karena tadi kita mau menghitung market size-nya untuk 1 tahun dan di Indonesia gitu. Nah, di sini kita deep dive dulu mengenai key-nya ini ya, dari key-nya ini teman-teman. Nah, number of diapers bought in 1 year kita dapatkan dari mana? Berarti kita harus tahu dulu berapa sih kira-kira anak-anak yang menggunakan diapers di Indonesia. Kemudian gimana penetration-nya dari jumlah anak-anak yang seharusnya menggunakan diapers, apakah semuanya menggunakan diapers? Belum tentu gitu ya. Ada aja beberapa anak yang nggak menggunakan. Nah, tapi bagaimana penetration-nya itu perlu ditentukan dulu di awal. Nah, yang ketiga ada how many diapers yang digunakan per masing-masing anak dalam 1 tahun gitu. Nah, di sini untuk number of children-nya kita juga perlu breakdown ternyata. Number of children itu datangnya dari mana? Mungkin teman-teman ada yang background-nya statistik atau background-nya dari manajemen atau something gitu yang punya knowledge mengenai bagaimana demografik di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa come up langsung dengan angkanya gitu. Oh, saya pernah baca di BPS demografik dari anak usia segini sampai segini itu segini loh gitu. Itu bisa juga kalian ajukan di interview nanti. Tapi kalau misalnya kita memang nggak punya knowledge mengenai demografik tadi, kita bisa aja menggunakan approach yang lain teman-teman. Misalnya di sini kita assume dulu yang menggunakan diapers itu kira-kira umur berapa sih gitu ya. Nah, ternyata itu umur 0 sampai 3 tahun biasanya gitu ya. Kita bisa assume aja gitu. Dan ini juga tadi ya, kalau dia bentuknya interaktif interview, kita bisa tanya ke mereka, kira-kira make sense gak ya kalau misalnya aku tuh mau bilang anak yang pakai diapers itu 0 sampai 3 tahun. Kalau kata interviewernya, oh ya itu make sense kok. Oke, kita jalanin berarti 0 sampai 3 tahun pakai diapers. Tapi mungkin mereka punya feedback tertentu. Mungkin dari interviewnya bilang kayaknya lebih make sense kalau itu 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 4 tahun tadi. Ini bisa assumption yang kita gunakan sebagai filtering dalam market sizing ini itu kita bisa diskusikan dengan interviewernya kalau memang bentuknya interaktif gitu ya. Nah, di sini aku asumsikan anak-anak yang menggunakan diapers itu adalah anak-anak 0 sampai 3 tahun. Nah, tadi aku nggak tahu anak-anak 0 sampai 3 tahun itu jumlahnya ada berapa orang sih di Indonesia. Nah, aku gunain pendekatan yang lebih ini ya, lebih luas lagi. Jadi, aku mulai dari total population-nya berapa. Nah, di Indonesia itu total population sekitar 280 juta. Nah, sebenarnya kita nggak perlu banget tahu angka pastinya ya teman-teman. Jadi kalau ada angka-angka yang sekiranya bisa memudahkan perhitungan kita, karena tadi kita nggak bisa gunakan kalkulator juga. Jadi itu pure math yang kita kali-kalikan di kertas gitu sendiri coret-coret. Jadi sebisa mungkin gunakan angka-angka yang masih masuk akal tapi akan memudahkan teman-teman juga untuk melakukan perhitungan nantinya. Misalnya di sini aku gunakannya kan total population kita 283, 285 something gitu ya. Aku gunain aja 280 million gitu. Nah, dari total populasi ini, kira-kira gimana kita bisa menurunkannya, membaginya per
usia gitu. Nah, kita harus tahu dulu, misalnya aku pakai approach dari life expectancy. Jadi kira-kira angka harapan hidup di Indonesia itu berapa sih? Nah, kurang lebihnya di 70 tahun misalnya. Atau kalau kalian nggak begitu tahu mengenai angka ini, kalian juga bisa tanyakan ke ininya, ke interviewernya. Apakah make sense kalau angka harapan hidup di negara Southeast Asia itu kita seragamkan 70 tahun gitu, including Indonesia yang mana negara di Southeast Asia gitu ya. Oke, mungkin make sense dengan hal tersebut. Maka kita bisa proceed. Nah, jadi untuk total population 280 juta, kemudian life expectancy 70 tahun, artinya orang-orang di Indonesia ini kan umurnya dari 0 sampai 70 tahun. Nah, kemudian di sini itu ada suatu asumsi yang menurut aku cukup strong ya. Kita nggak buat share dari setiap usia itu kita anggap sama rata, walaupun sebenarnya kan nggak kayak gitu. Harusnya kan dia terdistribusi lumayan normal gitu ya, dimana biasanya umur-umur 20, 30, 40 itu lebih banyak gitu daripada usia-usia di early dan juga oldernya gitu. Nah, tapi kalau kita bisa dan kalau kita nge-propose ide itu untuk membuat itu sama rata gitu, dibagi sama rata per usia, dan interviewernya masih kayak oke, itu approach yang bisa digunakan, berarti kita bisa proceed juga untuk hal itu. Jadi ini lebih kepada alternatif aja gitu, teman-teman, gimana kita bisa nge-estimate suatu number without really knowing berapa sebenarnya angka yang seharusnya ada di situ gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena aku tadi pakai life expectancy dan pakai share dari tiap age-nya itu assumedly sama gitu, maka aku dapat angka dari total penduduk dari tiap usia itu 4 juta penduduk di tiap usia. Karena tadi 280 penduduk dibagi dengan 70 tahun, maka akan dapat 4 juta per tahunnya gitu. Nah, oleh sebab itu untuk children dari 0 sampai 3 tahun itu ada berapa orang, maka aku kaliin aja 3 tahun kan 1, 2, 3 gitu ya. Dikali 4 million equal to 12 million atau 12 juta. Jadi ada 12 juta anak usia 0 sampai 3 tahun yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu berapa kira-kira anak yang memang seharusnya memakai diapers ini, maka kita masuk ke penetration-nya. Nah, di penetration ini kita assume lagi, teman-teman. Kira-kira dari 100% anak yang 0 sampai 3 tahun tadi itu, berapa sih sekiranya yang memang dipakaikan orang tuanya diapers gitu ya? Mungkin ada 75% gitu, atau mungkin lebih sedikit dari itu 50%. Lebih baiknya lagi kalau teman-teman bisa bisa ngasih argumen dari assumption yang mereka teman-teman kasih gitu. Misalnya kayak aku assume-nya 75%. Kenapa? Mungkin anak-anak di daerah-daerah terpencil atau anak-anak yang mungkin ekonominya kurang, itu mereka nggak bisa menggunakan diapers. Mungkin orang tuanya lebih bisa menggunakan, lebih visible untuk menggunakan kain dan sebagainya gitu. Jadi menambahkan argumen-argumen untuk supporting our assumption itu juga sangat-sangat helpful gitu ya, atau sangat-sangat bagus gitu untuk bisa proceed ke calculation teman-teman gitu. Nah, kalau kita udah assume berapa penetration-nya, kemudian kita cari tahu lagi untuk tiap anak tadi ya, 12 juta anak tadi, untuk tiap anaknya itu kira-kira pemakaian mereka dalam 1 tahun itu berapa sih kira. Nah, di sini aku asumsiin aja kalau diapers itu sebenarnya harusnya idealnya diganti sekali dalam 4 jam gitu. Nah, kalau diasumsikan dalam 1 hari itu ada 24 jam, maka mereka akan mengganti diapers 24 bagi 4, yaitu 6 diapers per day gitu. Jadi kalau per year-nya berapa gitu, maka dikalikan aja ke 365 dalam 1 tahun gitu ya. Jadi 6 kali 365 sekitar 2190 diapers. Nah, ternyata slide selanjutnya ini udah lebih ke perhitungannya. Nah, tadi kita udah punya number of children dari 0 sampai 3 tahun tadi, kemudian kita dapat market penetration-nya berapa, dan berapa diapers yang akan digunakan tiap anaknya, maka ini bisa kita kalikan. 12 juta dikali 75% dikali 2190 diapers dalam 1 tahun, itu kita come up with this number, yaitu 19.710 million, atau 19, kalau aku nggak salah ya teman-teman perhitungannya, ya kurang lebih segini lah, 19 billion lah ya, 19,7 billion. Nah, kemudian kita udah dapat key-nya, kuantitinya. Sekarang untuk dapat total size atau total value of market-nya, maka kita perlu kalikan dengan price-nya. Nah, kalau teman-teman memang orang yang familiar dengan price dari produk itu sendiri, mungkin teman-teman bisa langsung ajukan lagi. Ya, mungkin tadi ya dengan wild guessing, apakah itu di harga tertentu, atau mungkin teman-teman bisa pakai upper dan lower range. Misalnya teman-teman tanyakan gitu, kalau misalnya diapers di Indonesia itu sekitar 2.000 sampai 5.000, itu make sense gak? Yang mana yang lebih cocok aku pakai, Kak?
aku pakai angkanya? Itu bisa teman-teman tanyakan juga ke interviewernya. Mungkin mereka bisa suggest angka yang cocok atau mungkin mereka balik nanya lagi, mungkin 2.000 tapi kenapa kamu pilih 2.000 sampai 5.000 gitu. Nah, itu perlu suatu ini ya, argumen-argumen tertentu kalau memang ditanyakan oleh interviewernya. Atau kita juga kalau kita misalnya ingatnya bukan bukan per unitnya tapi per package-nya berapa gitu. Misalnya teman-teman tahu gitu kalau harga di Indomaret atau di swalayan-swalayan atau mall gitu, per package-nya itu di harga 40.000 per package. Nah, satu package itu mungkin dia isinya 20 pieces. Nah, maka per unitnya berapa? Oh, sekitar 2.000 gitu. Oke, itu make sense juga untuk ini ya, untuk disampaikan kepada interviewer. Nah, kalau kita udah dapat kuantitinya berapa, udah dapat price-nya juga berapa, maka kita bisa ngekalkulate berapa size of marketnya dengan cara P dikali Q. Kita dapat tadi 19.710 million dikali 2.000, maka dapat 39,42 triliun. Jadi tadi angka ini yang sebenarnya akan kita sampaikan ke interviewernya, tapi the whole thinking process ini dan structural ini yang sebenarnya mereka nilai, teman-teman. Gimana mereka ngelihat struktur berpikir kita, gimana kita nge-approach suatu number dengan beberapa pendekatan, itu yang mereka perhatikan. Dan kalau teman-teman yang mau exercise market sizing, kalau teman-teman udah punya hasilnya seperti ini, itu sebenarnya bisa di cross check lagi. Sebaiknya dan idealnya itu di cross check lagi. Jadi kalau kalian udah sizing kayak gini, kalian cross check kira-kira market size di diapers di Indonesia itu memang sebesar itu atau enggak gitu. Nah, itu tuh yang bakal ngelatih kita lebih ngelihat apa aja sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi ini tuh overestimating, sebenarnya dia hanya 1 triliun nih. Oh, kira-kira di bagian mana ya? Nanti kita bisa lagi nge-evaluate model kita. Kira-kira di bagian mana yang sebenarnya masih lag? Oh, mungkin di penetration-nya nggak segini harusnya. Atau tadi untuk share of age-nya harusnya pendekatannya nggak seperti itu. Itu yang bisa kalian latih-latih juga. Dan the more frequent kita practicing market sizing ini, pasti lama-lama juga bakal dapat sense-nya gitu ya. Gimana kita nge-approach suatu number atau suatu perhitungan calculation gitu. Nah, kira-kira kayak gitu tadi untuk tahapan rekrutmen, baik tadi untuk full-time jobnya maupun dengan CTA di BCG, bagaimana dan apa-apa saja yang menjadi perhatian dan case-case yang bisa aku share, baik itu dari market sizing maupun dengan apa ya tadi case yang bentuknya specific question, itu yang mungkin bisa teman-teman juga latih dan persiapkan untuk mengikuti rekrutmen proses di BCG. Nah, selanjutnya ini lebih kepada pengalaman aku selama menjadi CTA di BCG. Nah, yang pertama ini aku ada ngebahas mengenai rutin aku di BCG sebagai CTA. Jadi sebenarnya BCG itu karena tadi dia udah global consulting ya, dan dia juga udah punya best practice dari bagaimana cara suatu organisasi bekerja. Jadi menurut aku mereka tuh sudah apa ya, well developed lah untuk ininya, untuk proses atau ya work culture-nya di sana gimana gitu. Kita punya rutin yang memang dilakukan oleh semua tim yang ada di semua orang yang ada di BCG basically. Jadi kita punya yang disebut dengan daily stand up meeting, di mana ini tuh sebenarnya adaptasi dari teknik Scrum. Kalau kalian pernah dengar Agile and Scrum itu, nah di teknik Scrum itu kita melakukan ada yang disebut dengan time boxes, di mana kita mengkotak-kotakkan waktu yang kita miliki dan juga kita ngeset priority kita dari hal-hal yang ada di our plate gitu atau our table gitu. Nah, di daily stand up meeting ini kita lakukan setiap pagi. Jadi pertama-tama di setiap hari itu akan kita buka dengan daily stand up meeting, di mana kita tadi ya meeting agendanya itu ada setup weekly plan. Nah, kalau weekly plan ini biasanya dilakukan 1 kali seminggu di hari Senin gitu. Jadi untuk seminggu ke depan, jadi kalau kita di hari Senin ini kita ngebahas untuk plan seminggu ke depan dan juga plan di hari itu sendiri, di hari Senin itu sendiri. Nah, untuk setup weekly plan ini banyak sih sebenarnya yang bisa didiskusikan, baik itu dari deliverable-nya, apa aja meeting-meeting yang harus di-highlight dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga align untuk daily priorities dan direction. Jadi ini lebih ke setiap masing-masing anggota dari tim member itu, including CTA juga, itu nanti akan sharing di hadapan semua orang apa aja sebenarnya yang akan aku lakukan hari ini, terus apa yang menjadi isu kalau misalnya ada isu yang harus di-highlight, atau mungkin ada beberapa meeting yang perlu dikasih heads up gitu ya ke atasan kita. Mungkin mereka tahu, mungkin mereka
nggak akan mengikuti meeting tersebut, tapi mereka harus tahu gitu kalau kita mengikuti meeting ini dan akan membahas A, B, C, D gitu. Dan mereka juga pasti kasih masukan kira-kira apa yang perlu diperhatikan di meeting tersebut, apa saja apa ya keynotes yang harus diambil gitu dan sebagainya, dan bagaimana follow up-nya. Nah, kemudian ada juga tadi isi meeting agendanya, ada highlight dari upcoming meeting yang akan dilakukan di hari tersebut maupun di hari-hari berikutnya yang perlu persiapan di hari tersebut gitu ya. Dan yang keempat ada deliverable. Deliverable-nya ini ya tadi bentuknya bisa Excel, bisa PPT, tergantung dengan kebutuhan report yang memang dibutuhkan oleh konsultan kita. Nah, yang kedua itu ada midday check-in, teman-teman. Nah, midday check-in ini biasanya dilakukan di jam 12 gitu ya, jam 12 atau jam 1, atau mungkin kalau di-postpone bisa setelah lunch gitu. Nah, ini lebih kepada updating. Jadi misalnya dari jam, kalau di BCG sendiri aku mulainya dari jam 8 atau jam 9 kadang. Nah, dari jam 8 sampai jam 12 itu mungkin ada hal-hal yang udah aku lakukan. Di situ aku bisa report gitu ya ke konsultan aku. Kira-kira apa yang udah dilakukan, terus bagaimana update-nya sekarang, dan next-nya dari midday sampai nanti clock out itu apa yang kira-kira harus aku prioritikan gitu. Jadi memang kita dikasih waktu untuk konsultasi lagi gitu. Resynchronize untuk interdependent task juga gitu. Jadi ini bisa bentuknya diskusi one on one dengan konsultan kita sendiri, atau juga bisa bentuknya midday check-in yang lebih luas lagi, mungkin dengan project leader atau mungkin dengan associate dan sebagainya gitu. Kalau memang ada tugas-tugas yang punya interdependent satu sama lain gitu. Nah, yang ketiga itu juga ada incidental quick huddle. Nah, jadi walaupun namanya incidental, tapi ini cukup sering banget terjadi. Nah, ini kan aku ada masukin kayak meme gitu ya. Ini gimana weekdays strike up be like gitu. Gimana kita ngeboxing time. Jadi memang consulting itu sangat-sangat erat kaitannya dengan meeting. Dan memang di setiap meeting itu akan ada aja apa ya, rerouting atau mungkin feedback yang kita terima dari klien kita atau stakeholder yang kita hubungi gitu ya. Yang mana memang perlu suatu diskusi lagi untuk ngearahin nih, kira-kira kalau kita mau reroute tuh arahnya gimana sih, kalau kita perlu mengubah sesuatu atau kita perlu menekankan di sini tuh kita biasanya konsultasi dulu gitu. Kita buat quick huddle meeting untuk semua orang di dalam tim tuh supaya semua orang punya visibility atau transparansi atas kerjaan satu sama lain gitu. Yang mana menurutku ini sangat-sangat helpful sih, karena kalau misalnya satu tim itu punya visibility yang baik antar tugas satu sama lain, kalau misalnya kita ada suatu urgency khusus di mana kita butuh bantuan untuk mengerjakan suatu hal, kita bisa sharing aja gitu. Mereka, orang-orang lain tuh bisa tahu gitu kalau misalnya kita butuh bantuan di sini atau butuh tambahan ini itu gitu. Jadi lebih terbuka satu sama lain dan lebih cepat, lebih agile kitanya untuk bisa nge-absorb atau nge-overcome obstacle-obstacle yang ada di project tertentu gitu. Nah, at the end itu ada checkpoint sebenarnya. Nah, checkpoint ini tuh lebih ke wrap up daily task-nya, kemudian apa aja hal-hal yang mungkin ada yang harus di carry over ke next day atau next week dan sebagainya gitu ya, tergantung dengan projectnya itu sendiri. Kemudian juga set up priorities for the next day. Jadi tadi sebelum kita sebelum kita align priority kita di awal tadi, kita udah ngebahas dulu nih sebenarnya di akhir besok tuh kita mau ngerjain apa sih gitu. Dan menurutku itu sangat-sangat ini ya helpful dan ngebuat aku tuh lebih terarah. Oh, oke, besok aku tuh kegiatannya lumayan padat karena aku harus ngerjain A, B, C, D gitu. Jadi aku lebih bisa nge-manage waktu aku, lebih bisa nge-manage priority aku untuk hari berikutnya. Nah, mungkin juga ada beberapa update mengenai verifikasi deliverable apa yang harus completed di waktu tertentu, kapan deadline-nya, yang mana yang harus pending. Jadi tadi kita kalau udah ngerjain apa yang kita kerjakan hari ini, kita juga bisa ngasih notice nih ke atasan kita kalau ternyata untuk deliverable ini berdasarkan diskusi kita hari ini kayaknya dia perlu pending sekitar segini. Jadi kita nggak ngasih notice yang apa ya, short notice gitulah. Walaupun kalau kita ada kesulitan gitu, artinya kalau kita ada kesulitan kita bisa langsung ngasih notice ke atasan kita kalau memang ada deliverable yang akan pending, dan mereka bisa meng-communicate itu lagi ke atasannya lagi gitu ya, sehingga proses komunikasinya dan ekspektasinya itu bisa di-manage gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk keseharian aku. Nah, masuk ke work culture dan lesson learn-nya yang aku dapat dari BCG gitu ya, selama aku menjadi BCG, sama aku menjadi CTA di BCG. Nah, apa yang aku pelajari, aku banyak banget belajar mengenai bagaimana kita tuh harus benar-benar agile, bagaimana kita
diminta atau dituntut untuk serba cepat tapi juga tepat gitu. Itu hal yang sangat-sangat walaupun terdengar klise gitu, tapi memang cepat dan tepat itu hal yang harus dilatih sih menurut aku dan itu yang banyak aku latih selama aku menjadi CTA di BCG. Nah, tapi sebelum ke situ mungkin aku bisa cerita dikit mengenai work culture yang ada di BCG. Yang pertama tadi kita tuh kerjanya dengan berbagai stakeholder pertama, terus berbagai team member juga teman. Jadi kebetulan di case aku hanya aku satu-satunya orang Indonesia di situ di tim aku. Nah, tim aku itu kebetulan special case juga sih sebenarnya. Jadi BCG itu kan sebenarnya walaupun dia ada BCG Jakarta, tapi hub yang lebih besarnya itu sebenarnya ada BCG Southeast Asia gitu. Itu gabungan dari kantor-kantor BCG yang ada di berbagai negara Southeast Asia. Nah, untuk caseku sendiri, kalau kita balik ke sini lagi untuk lebih jelasnya. Nah, kalau part MDP aku itu adalah orang UK, satu orang UK, satu orang US. Jadi MDP ini memang kita ada apa ya meeting rutin juga dan berinteraksi langsung dengan mereka dan dari sana tadi aku kenal kalau mereka itu orang UK dan orang US jadi bukan orang di Southeast Asia. Nah karena tadi MDP ini kan lebih ke strategiknya jadi mungkin orang-orang yang punya expertise yang udah lebih lama dan memang biasanya itu base-nya ada di US atau enggak UK atau negara-negara developed countries lainnya gitu. Nah kebetulan MDP aku tapi itu ada 2 orang di project aku. Principal itu ada 1 orang itu orang Singapura. Kemudian untuk project leader aku sendiri itu orang Filipina. Nah, konsultannya itu orang Filipina juga, associate-nya itu orang Vietnam. Kemudian aku kurang inget ada business analyst atau itu associate ya. Kayaknya dia baru diangkat jadi associate itu orang Malaysia dan aku CTA-nya orang Indonesia. Jadi sangat-sangat beragam, sangat-sangat diverse komposisi dari tiap timnya. Dan tiap tim itu bisa berbeda-beda banget komposisinya teman-teman. Teman aku ada memang yang banyakan itu orang Indonesia, justru yang sedikit itu orang luarnya. Ada juga ya kayak aku tadi memang random banget nggak ada orang Indonesia sama sekali selain kita sendiri. Kemudian banyak diisi oleh orang luar gitu. Jadi tergantung lagi ke kebutuhan dari project atau case tersebut gitu. Jadi mereka udah nakerin sebenarnya gimana komposisi dari tim membernya. Nah, oleh sebab itu, maka menurut aku salah satu yang harus kita latih di sini adalah kemampuan kita untuk komunikasi. Nah, komunikasinya udah otomatis in English semua gitu ya, karena kita dengan tim member kita juga komunikasinya in English. Jadi benar-benar practicing in English, practice speaking in English itu merupakan salah satu kuncinya tadi. Gimana juga kita bisa ngeungkapin ide kita atau masukan-masukan yang kita punya itu secara clear, concise dan terarah gitu ya. Supaya orang-orang yang mendengarkannya itu juga bisa mengerti dengan cepat apa yang kita maksud khususnya kalau misalnya kita diminta untuk misalnya nih ngisi suatu meeting yang mana di situ juga ada stakeholder atau klien kita di situ. Nah, itu tuh kita harus benar-benar praktis sih menurut aku. Gimana supaya kata-kata atau wording yang kita gunakan itu enggak multitafsir atau menimbulkan pertanyaan di klien kita sendiri gitu. Tadi itu ya. Jadi ada exposure untuk working with a diverse and global team member dan itu menurutku nilai plus juga. Jadi kita banyak belajar dari culture mereka teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk Southeast Asia kan kurang lebih culture-nya sama ya. Tapi kalau misalnya di Singapura tuh untuk orang-orang Singapura tuh menurut aku orang yang cukup cepat gitu dalam melakukan sesuatu. Jadi di situ juga aku banyak belajar dari prinsipal aku tadi. Bagaimana dia executing plan-plan itu secara cepat dan terukur dan terarah gitu. Nah, itu kesempatan kita untuk belajar banyak dari exposure yang kita dapatkan. Nah, yang kedua, karena aku bilang tadi karena team member aku itu adalah orang-orang luar dan kita itu konsepnya cukup unik. Jadi kita tuh konsepnya tuh kerjanya remote, beneran fully remote. Unless kalau misalnya konsultan aku lagi datang ke Indonesia, ke Jakarta gitu. Kayak kemarin prinsipal aku yang dari Singapura datang ke Jakarta, terus dari konsultan aku juga ada yang datang ke Jakarta. Jadi situ kita bisa datang ke office, tapi kalau memang mereka lagi nggak ada di Jakarta, kita nggak ada keharusan juga untuk datang ke office. Jadi benar-benar remote gitu. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus selalu siap sedia gitu ya untuk dimintai meeting. Nah, tadi karena dia remote itu semacam boundariesnya itu kurang kelihatan gitu karena setiap kapan kita butuh kan kita nggak kalau sama-sama di kantor kan kita bisa bisa saling manggil kalau misalnya aku ada di kantor mungkin aku ada keperluan apa mungkin aku bisa langsung panggil konsultan aku dan sebagainya tapi kalau misalnya remote kayak gini kan kita harus siap sedia kapan aja kita diminta untuk present atau untuk ditanyai sesuatu itu kita harus jawab call-nya setiap saat lah bisa dibilang. Nah tapi di sini tuh ngajarin kalau perlunya agility dan responsiveness gitu dan itu tuh
semacam integrity kita juga dilihat sih di sini. Gimana walaupun kita bekerja remote, tapi kita bisa tetap, ngasih output atau ngasih kerjaan yang benar-benar 100% gitu ya, all out gitu. Nah, itu yang sebenarnya dilatih bekerja secara remote ini. Kemudian juga ada time management. Tadi karena mereka juga tadi tekniknya udah apa ya, menurut aku terstruktur, terorganize, mulai dari, daily meeting sampai dengan clock out tadi. Nah, itu tuh yang ngebuat aku lebih mudah lagi untuk ngeprioritasin bagaimana sebenarnya aku harus bekerja di tiap harinya gitu. Karena kita udah punya clear to do list-nya apa, prioritasnya apa, kemudian juga kita bisa nggunain time blocking. Jadi misalnya untuk tas-tas yang kita perlu, kerjaan lebih lama itu, kita blocking aja di kalender kita, kalau dari jam segini sampai jam segini, aku akan mengerjakan ini gitu. Jadi mohon untuk nggak diganggu di jam segini gitu. Itu bisa dilakukan dan menurutku metode time blocking ini untuk aku pribadi, itu yang ngebuat aku lebih bisa ngerjain lebih banyak hal gitu. Jadi, kalau aku misalnya mau ngerjain A, B, C, D itu lebih ke arah, "Oh, aku udah nge-allocate time untuk ngerjain A, maka nge-allocate time untuk ngerjain A sampai jam segini, maka itu aku bisa maksimalin," gitu. Kemudian attention to detail ini tuh penting banget. Kenapa? Karena, tadi kita tuh, udah berhadapan langsung dengan C-levelnya, high levelnya ya kliennya. Jadi mereka tuh cukup, apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia dibilang cukup saklek gitu ya dengan pemilihan-pemilihan kata yang kita gunakan. Jadi small mistake itu bisa leading to a big consequences di client level. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan bagaimana material yang kita compose gitu, bagaimana, data-data yang ada dalam material tersebut, numbers yang kita propose ke mereka, even wording kita, pemilihan kata itu benar-benar diperhatikan segitunya. Jadi sebenarnya tadi decking itu memang suatu skill yang ngebuat layout gimana satu slide ini bisa bercerita banyak atau bercerita secara lengkap mengenai, pesan yang kita maksudkan, tapi kita juga harus tahu gitu loh, wording-wording apa yang seharusnya dan tidak seharusnya digunakan di satu slide tersebut. Dan itu tuh sampai diperhatikan oleh prinsipalnya. Jadi kita di meeting-meeting kita dengan prinsipal atau high level stakeholder kita, itu tuh selalu kita, koreksi satu persatu kata-kata yang kita gunakan, teman-teman. Karena itu bakal tadi, impact-nya bakal gede banget di level klien kita. Oke, nah ini lebih ke lesson learn sebenarnya yang, aku udah alami lah gitu ya, selama menjadi CTA di BCG. Apa yang aku suka banget mengenai consulting firm, jadi mungkin sedikit cerita, sebenarnya kerja menjadi konsultan itu tuh udah cita-cita aku dari semester 3 atau semester 4 aku kuliah gitu ya. Nah, semester 1 sampai semester 2 tuh aku masih belum tahu gitu, ilmu ekonomi itu mau jadi apa sih, mau jadi dosen kah, mau jadi akademisi kah, dan sebagainya. Jadi, the word of consulting itu tuh sebenarnya belum begitu kedengaran gitu atau aku tuh belum begitu familiar gitu ya dengan consulting job ini. Tapi mulai dari semester 4 ketika aku kenalan sama kakak tingkat aku, terus ngelihat beberapa organisasi yang, apa ya, yang punya semacam kemiripan lah ya dengan consulting-consulting itu, aku jadi merasa, "Oh ternyata ilmu-ilmu lain tuh atau background lain tuh bisa aja kok ngelamar ke, position consulting ini." Dan memang mereka menerima, dari berbagai background dan kerjaan sehari-harinya itu benar-benar berbeda, maksudnya benar-benar, bukan apa ya, bukan kerjaan yang rutinitas kayak bertahun-tahun ngelakuin hal yang sama, bukan kayak gitu. Jadi kayak setiap hari itu bakal berdinamis banget kerjaannya atau project-project-nya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang aku sukai gitu ya di consulting firm. Yang pertama tadi exposure-nya untuk multi country dan juga multi sector project. Nah, untuk multi country tadi udah aku bilang kalau team membernya sendiri nggak hanya klien, team member kita aja bisa terdiri dari berbagai background, studi lain maupun dari, country lain gitu. Jadi punya banyak exposure untuk belajar banyak hal dari mereka gitu. Nah, kemudian dari multi sector projects ini kalau misalnya tadi project kita udah selesai, tipikalnya itu untuk project-project itu, mungkin aku nggak bisa kasih spesifiknya, tapi kayak less than 1 year, itu sebenarnya project-project itu udah pada selesai. Jadi setelah kita selesai di project A, kita tuh bisa ngelakuin project B, C, D yang bisa aja beda sektor atau beda industri gitu ya, dengan project yang kita lakukan sekarang. That's why itu ngebuka banyak peluang atau exposure ke banyak, apa ya, business acumen untuk banyak sektor gitu. Nah, yang kedua, dia juga ada exposure untuk high level meeting. Jadi even aku sebagai CTA aja aku diajak untuk meeting dengan ambassador atau juga meeting dengan kepala. Kalau UK tuh mereka punya kayak kementerian-kementerian yang ada di tiap negara gitu ya, teman-teman. Nah, itu kepala kementeriannya itu aja aku tuh pernah gitu untuk diajak meeting
consulting dengan klien itu gitu. Jadi memang exposure untuk ngelihat atau berinteraksi dengan banyak high level itu sangat-sangat ada di consulting gitu. Nah, including senior government stakeholder. Nah, kemudian poin ketiga itu working with sharp collaborative team who always raise the bar. Jadi tadi orang-orang yang kita temuin itu benar-benar orang yang udah expert sih menurut aku di consulting ya. Apalagi konsultan aku, project leader aku itu tuh benar-benar yang udah lama di bidang itu sendiri. Kemudian mereka juga nggak hanya nggak hanya sebagai pimpinan, tapi mereka juga sangat-sangat mau menurture bawahan-bawahannya tadi. Jadi kayak mentors aku tuh sangat-sangat terbuka untuk diadakan one-on-one session. Nah, itu enaknya. Jadi aku bisa kayak nanya, kira-kira selama sebulan ini apa sih kelebihan aku, apa sih kekurangan aku, apa yang harus diimprove. Kira-kira kalau aku pengen jadi konsultan, aku harus belajar di sisi mana lagi sih. Dan mereka itu sangat ngebuka peluang untuk kita belajar. Jadi kayak misalnya kalau aku bilang, kayaknya aku perlu ini deh, perlu lebih banyak memahami mengenai analytical things, khususnya di bagian data-data analytics, kayak numbering dan sebagainya. Itu tuh mereka sangat-sangat ngasih kesempatan itu. Kalau memang ada opportunity itu, mereka akan kasih gitu. Oke, kemarin aku bilang aku kayaknya pengen nge-analyze data atau ngebuat suatu projection modeling dan sebagainya. Mereka kasih kesempatan itu ke aku. Aku disuruh bikin kayak semacam cost estimation-nya, yang mana bagian dari feasibility study, dan nge-construct itu memang bukan hal yang gampang. Mereka mengakui itu dan mereka juga ngebantu gitu loh. Kira-kira kamu bisa ngemulainya dari A, B, C, D. Jadi kita bener-bener nggak dilepas gitu aja. Kita diarahin, di nurture gimana untuk melakukan suatu tes. Itu yang aku suka banget dari selama jadi CTA di BCG. Nah, kemudian ada juga akses ke world class resources, expert networks, dan juga beberapa framework yang memang udah well known banget di consulting. Itu kita bisa akses report-report mereka juga. Jadi karyawannya sendiri tuh mereka punya kayak semacam digital workshopnya mereka yang kita bisa akses, kayak ngambil kelas biasa aja sebenarnya, tapi ilmu-ilmunya itu sangat-sangat berguna apalagi untuk konsultan gitu ya. Nah, yang keempat ada seeing my slides or analyze being presented to senior government official and C-level. Itu kayak sebuah pride sendiri aja sih sebenarnya, apalagi kalau slide itu benar-benar kita yang buat layoutnya, bagaimana informasi disajikan dalam slide tersebut, dan itu ditayangkan di depan stakeholder kita. Itu suatu pride aja sih kalau menurut aku pribadi ya. Ketika slide aku dipakai itu sebuah kebanggaan untuk aku. Terus ada juga ini sih, nah ini first and foremost sih sebenarnya harusnya. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang ke consulting itu, selain mereka memang pengen berkarir sebagai konsultan, sebenarnya berkarir di consulting itu juga ada yang ngelihat sebagai exit, ada yang ngelihat khususnya untuk exitnya nanti gitu. Jadi lebih kepada apa opportunity yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah pernah atau punya portofolio gitu ya di bidang konsultan gitu. Jadi karena apa? Karena tadi namanya tuh udah gede dan dia tuh udah sebuah perusahaan yang prestigious. Jadi dia bisa ngebuka berbagai macam opportunity. Dan ini mungkin sedikit testimoni dari aku sendiri. Selama aku jadi konsultan di BCG walaupun sebagai CTA, itu tuh memang banyak banget yang udah nggak approach aku untuk full time di posisi yang lainnya. Even aku belum bilang kalau aku selesai di BCG gitu ya. Aku belum bilang kalau ini cuma posisi CTA, atau aku belum bilang kalau ini udah selesai gitu kontraknya. Tapi opportunity atau offer yang datang dari berbagai perusahaan itu udah banyak banget sebenarnya teman-teman. Jadi memang punya portofolio di bidang consulting apalagi yang top tier itu sangat-sangat membuka banyak peluang ke berbagai kesempatan-kesempatan offer lainnya. Even di mungkin incumbent company sekalipun akan ada aja yang nawarin gitu. Oh, ini terakhir mengenai challenges-nya mungkin ya. Tadi kan apa yang aku suka di consulting, mungkin ada juga mungkin ya sedikit hardship-nya gitu lah ya di consulting itu sendiri. Yang pertama pastinya itu adalah kita harus banyak nge-allocate waktu kita tuh di depan laptop gitu, making presentation dan report. Karena tadi deliverable utama yang dihasilkan dari consulting itu kan selain strategiknya, kayak keputusan-keputusan yang akan diambil atau recommendation-recommendationnya itu kan kita buatnya dalam bentuk PPT gitu atau report gitu, yang mana itu menjadi tayangan kepada stakeholder kita. That's why membuat presentasi diam di depan laptop itu menjadi suatu rutin lah yang memang sehari-hari kita lakukan gitu. That's why aku sampai ngerasa
kalau aku nggak bawa laptop itu rasanya kayak deg-degan gitu, kayak kita tuh harus siap sedia kan kapan aja. Jadi kalau nggak bawa laptop dan nggak bisa ngeakses material yang harus dilakukan atau kerjaan yang harus kita buka gitu tuh kadang rasanya anxious aja gitu. Even dari pagi sampai late night, even during meals, tetap aja laptop itu selalu di depan mata gitu. Nah, kemudian juga yang kedua itu harus juggling nih dengan multiple deadlines for different work stream. Nah, kalau work streamnya ini sendiri sebenarnya tergantung dari project ya, assignmentnya gimana. Kalau aku tuh memang kadang ada yang di-assign untuk dua sub project gitu. Jadi project kan dibagi ada sub-subnya gitu kan. Nah, untuk kadang aku pernah di-assign untuk beberapa sub project yang memang reportingnya berbeda dengan, maksudnya ke siapa aku harus report tuh berbeda gitu. Nah, that's why kadang aku harus ini gimana sebenarnya prioritas dari sub project ini, yang mana yang harus dilakukan duluan dan sebagainya tadi. Nah, yang ketiga itu tadi harus siap sedia tadi. Siap sedia itu kayak capek gitu sih teman-teman, menurut aku. Kayak kita tuh nggak bisa nggak terlalu luas gitu ya untuk menentukan boundaries kapan kita harus clock out, kapan kita harus masuk dan sebagainya. Karena kadang misalnya jamnya tuh harusnya kita tuh udah selesai, udah after office hour gitu. Tapi kadang memang karena ada kebutuhan dan kita memang harus in charge di suatu kerjaan tersebut, ya memang kita harus siap sedia aja kapan aja dihubungi gitu. Nah, especially when working remotely. Kalau memang dia tadi nggak remote kan enak ya, kalau di kantor kapan aja butuh ya tinggal panggil. Tapi kalau memang udah di luar kantor ya udah kehidupan masing-masing seharusnya gitu ya. Tapi tadi kalau dia working remote ya memang harus ada apa ya, willingness untuk bersiap diri gitu ya, siap sedia untuk dihadapkan dengan tugas-tugas apa aja. Nah, yang kemudian yang keempat, mungkin ini karena tadi ini my personal text aja ya teman-teman. Karena working remote itu menurut aku agak isolated aja sih aku ngerasanya, karena aku nggak ketemu langsung dengan tim member aku secara keseluruhan. Jadi kadang untuk hal-hal yang kayaknya berat nih tugas tapi nggak bisa di-share dengan teman-teman lain gitu, karena kan yang ngerti tugas itu ya cuma tim member dan mereka tuh jauh gitu dari kita. Itu kadang ngerasa semacam isolated aja sih, kayak kurang nih interaksi satu sama lain. Harusnya tadi bisa share tapi nggak bisa share. Tapi ya tadi ada aja yang suka kerjaan itu remote aja gitu, dia lebih fleksibel untuk ngelakuin sesuatu. Tapi kalau untuk aku sendiri, my personal takes is kerjaan-kerjaan yang fully remote itu agak ngebuat aku semakin isolated aja. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu jadi akhir dari presentasi aku. Kayaknya udah cukup lama nih aku ngomongnya. Mungkin sekarang kita bisa buka sesi Q&A kalau teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyain soal materi hari ini. Persilakan. Oke. Kalau kita lihat ke ininya ya, ke peraturan mereka tuh biasanya mereka nge-ban-nya untuk semua posisi dalam 1 tahun yang sama gitu. Jadi either itu associate atau business analyst itu biasanya akan di-ban kalau memang udah sempat rejection. Tapi tadi kayak aku call out juga kalau kadang itu ada special case aja gitu. Nah, ini tuh memang jadi isu juga sih sebenarnya. Jadi kita kayak nggak tahu nih kapan harus daftar jadinya kalau misalnya kita udah dapat rejection gitu ya. Tapi kalau special case tadi mungkin mereka ngebuka jalan untuk business analyst. Mungkin tadi ya karena beda title ya, ada satu associate, ada business analyst. Mungkin mereka membuka itu kalau memang ada kebutuhan urgent untuk posisi tersebut gitu. Jadi kalau band tadi itu memang secara peraturannya seperti itu, untuk semua title, untuk semua position bakal di-ban untuk 1 tahun. Tapi kalau memang ada urgency dari pihak BCG-nya untuk posisi tersebut, biasanya akan ada special case tadi. Mereka bisa buka lagi atau di-eligiblekan lagi untuk mendaftar di posisi lainnya gitu. Nah, itu tuh mungkin bisa diiniin lagi sih kalau menurut aku ya. Untuk lebih pastinya tuh bisa ditanyakan lagi ke HR-nya. Jadi kan BCG juga kadang HR-nya tuh kadang suka ini sih, suka nge-blow informasi-informasi di ini sih, di apa sih namanya, di LinkedIn gitu. Jadi kalau teman-teman punya LinkedIn dan bisa connect ke HR-HR yang ada di BCG tuh, feel free untuk ditanyakin ke mereka, karena mereka pasti ngejawabin atau nge-response gimana kebijakan-kebijakan yang ada di BCG sekarang gitu. Gitu. Oke, Semoga oke. menjawab Kak Tiara.
Oke oke. Kalau yang ultimate-nya itu tadi ya, kalau secara background mereka tuh nggak begitu ada targeted untuk ininya, background-nya. Tapi kalau university mungkin ada. Kalau tadi jalurnya dari referral ya teman-teman. Apalagi kalau dari CTA tadi ya, karena kayak aku bilang lebih ke menargetkan university tertentu gitu. Karena apa? Mungkin alumni-alumni dari university itu banyak yang udah di consulting itu sendiri dan mungkin mereka lebih apa ya? Kan tadi aku bilang ada vibe check-nya itu sendiri ya. Nah, kalau vibe check itu tuh kadang memang cocok-cocokan aja dengan konsultannya itu. Jadi mungkin dengan alumni yang sama itu punya kesamaan yang lebih banyak gitu. That's why lebih ke universitinya yang sebenarnya ditarget. Tapi kalau untuk skill yang kita butuhkan apa, menurut aku tuh selama dia itu bukan ya tadi ya di luar CTA dan kalau kalian mau daftar yang full time job tadi, itu kan lebih banyak proses rekrutmennya. Dan di tiap rekrutmen tadi kan aku udah ini ya udah lebih point out ya apa-apa aja sebenarnya yang diperhatikan dari case interview dan sebagainya. Tapi so far yang mereka cari itu adalah orang yang bisa punya problem solving yang bagus gitu. Nah, problem solving yang bagus itu dilihat dari mana? Biasanya dari case interview tadi. Kalau kalian udah lewat tadi, kalau misalnya online test itu kan cukup general sebenarnya. Semua orang bisa ngelakuin gitu kan. Tapi once kita dihadapkan dengan suatu problem yang on the spot gitu, yang kita itu harus mikir pada saat itu juga gimana caranya nge-overcome atau nge-approach pendekatan apa sih yang kira-kira cocok digunakan untuk solving the problem, itu yang sebenarnya mereka pengen lihat gitu. Gimana problem solving kita, terus gimana logical thinking kita, apakah hal-hal yang kita kasih ide-ide kita itu, oh memang terkesan bagus nih, mungkin dari teman-teman ada yang kayak backgroundnya IT dan kebetulan mereka nyarinya di bidang tersebut gitu kan, tapi proposal tadi atau idea tadi itu tuh kurang implemented tuh, itu yang kadang menjadi ini sih, menjadi dispute gitu ya untuk mereka sendiri, karena mereka tuh nyari orang-orang yang oke, idenya ada tapi idenya itu tuh harus executable gitu, dan itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi nggak hanya kita ngejual ide aja, nggak hanya yapping aja. Kalau kan katanya consulting itu profesional yappers ya katanya, tapi nggak hanya yapping aja, tapi kita harus make sure ide-ide itu sebenarnya ide-ide yang implementatif gitu dan benar-benar bisa nge-solving permasalahan itu secara tepat gitu. Paling itu sih menurut aku. Jadi skill setnya tadi adalah problem solvingnya, gimana logical thinking yang teman-teman gunakan, communicationnya gimana. Mungkin satu lagi yang perlu tapi basic sih sebenarnya itu adalah komunikasi dalam bahasa Inggris sih menurut aku. Karena tadi kita kerjanya dengan diverse team ya. Jadi komunikasi dalam bahasa asing itu terlebih bahasa Inggris itu menjadi suatu apa ya requirement yang wajib lah dimiliki oleh konsultan. Kalau memang mau berkarir di konsultan yang top tier tadi, apalagi MBB gitu. Tapi kalau untuk second tier atau butik, khususnya butik, kalau lokal tuh mereka nggak begitu melihat bahasa Inggris kita gimana karena pakai bahasa Indonesia dan kliennya juga orang Indonesia. Kalau misalnya tier 2, kalau memang dia udah bisnisnya udah growing, udah expand juga, kalau dia punya klien di bidang atau dari multi country tadi, ya memang ada keharusan untuk bisa bahasa Inggris. Kayak teman aku di Deloitte itu dia banyak partner-partnernya itu dari India tuh kadang teman-teman katanya. Jadi memang banyak kebutuhan untuk bisa menggunakan komunikasi berbahasa Inggris dengan partner kita sendiri gitu. Jadi tadi sih komunikasi bahasa Inggris, problem solving dan juga logical thinking dan communicationnya. Gitu sih paling. Semoga menjawab ya. Oke, mungkin yang pertama tadi share material ya. Nah, kalau untuk material sendiri sebenarnya aku bisa bagi menjadi dua nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada external material, sama yang kedua itu biasanya dari organizational materials. Nah, kalau external materials tuh sebenarnya banyak banget di website. Kalau kalian googling aja case consulting atau misalnya BCG case consulting atau misalnya market sizing case atau market sizing test BCG, baik itu di website maupun di YouTube tuh banyak banget yang udah ngebahas. Nah, aku tuh kalau nggak salah, coba aku stop share dulu ya. Nah, ada website seperti Career in Consulting, kemudian tadi ada Prep Consulting kalau nggak salah. Itu mungkin nanti setelah dari webinar ini aku bisa share juga ke Kak Ridwan atau Kak Pijar gitu, website-website yang mungkin bisa diakses sama teman-teman yang sering aku gunakan juga untuk belajar-belajar casing gitu ya. Nah, kalau untuk organizational sendiri tadi, kalau tadi eksternal udah clear ya dari website-website, baik itu di Google maupun di YouTube itu udah banyak banget source-nya. Kemudian yang kedua dari organizational. Nah, biasanya kalau di lingkup kampus itu tuh banyak sebenarnya teman-teman yang nyajiin
nyajiin jadi misalnya nih, kalau kalian familiar dengan organisasi kayak Share, terus 180 Degree gitu-gitu, itu tuh memang organisasi-organisasi yang fokus di bidang consulting gitu. Dan mereka juga udah nge-handle sendiri klien-kliennya gitu. Nah, mereka itu biasanya ngadain workshop atau mungkin sharing aja gitu di media sosial ataupun di Linktree. Mereka itu semacam booklet gitu ya, atau guidebook itu untuk persiapan-persiapan orang-orang untuk yang mau ke consulting. Karena tadi itu sebagai tahapan aja sih. Jadi organisasi ini biasanya nurture juga orang-orangnya untuk bisa abroad ke consulting nantinya. Nah, di situ tuh kalian bisa banyak nge-explore sih. Jadi kayak tadi yang aku sebutin 180 kemudian Share itu udah banyak banget ngebuat kayak buklet-buklet ataupun PPT-PPT yang ngejanjiin informasi-informasi baik itu mengenai case-case-nya bagaimana, terus baik itu juga kalau mereka tuh biasanya ada namanya business case competition gitu ya. Mereka tuh nyajiin gimana business case yang sering disajiin di consulting dan gimana solving problemnya yang seharusnya atau yang idealnya bagaimana itu tuh mereka udah banyak banget nyajiin. Jadi dua tadi sih, external resources dan organizational resources itu yang bisa diakses. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, bagaimana sebenarnya perbedaan dari MBB dan boutique consulting atau local consulting? Nah, kebetulan aku juga udah punya pengalaman di keduanya. Tadi di lokal aku di SKA dan di MBB itu di BCG. Nah, mungkin perbedaan pertama yang pertama kali aku jadi CTA, aku tuh langsung notice gitu ya. Dari resources sih menurut aku pertama. Jadi sebagai perusahaan yang udah gede tuh mereka udah punya resources yang mumpuni banget dan yang lengkap banget tadi. Kayak misalnya aku butuh data nih mengenai let's say aku butuh data mengenai landscape bisnis yang ada di UK gitu kan. Nah, kalau misalnya aku di local consulting dengan case yang sama, itu tuh aku sebagai CTA-nya atau research analyst-nya tuh harus nge-reset itu sendiri manual gitu kan. Nge-reset itu sendiri, ngerjain itu dari awal betul-betul dari scratch lah gitu data-datanya. Sedangkan kalau di BCG mereka udah punya tim ininya sendiri, tim research-nya sendiri yang mana itu sangat-sangat memudahkan bagi konsultan untuk lebih fokus kepada strategizing-nya. Jadi hal-hal yang tadi cukup time consuming ya untuk riset-riset kayak gitu ya, apalagi yang in-depth gitu kan. Nah, itu tuh bisa dilakukan oleh tim lain. Jadi menurut aku satu resources itu sangat berbeda dari lokal dan top tier consulting gitu ya. Nah, yang kedua tadi untuk segi work culture-nya, yang kayak aku bilang tadi kita punya tim yang benar-benar diverse kalau di MBB ya, khususnya di BCG gitu ya. Aku bisa bilangnya di BCG. Nah, kalau di local consulting itu tuh cenderung orang-orang dengan background yang mirip atau mungkin ya tadi sesama orang Indo gitu ya. Yang mana exposure-nya itu sebenarnya bakal lebih banyak kalau kita kerja dengan orang luar gitu. At least kita bisa belajar culture-nya mereka gimana, terus kita bisa belajar gimana mereka tuh ngekomunikasiin hal-hal tertentu gitu. Karena beda-beda cara orang mengkomunikasikan. Kayak aku bilang tadi, prinsipal aku yang di Singapura sama project leader aku yang di Filipina itu cara kerjanya beda, cara mereka komunikasi itu beda gitu. Dan itu menurut aku salah satu exposure yang berharga gitu ya untuk dipelajari selama aku menjadi CTA di BCG. Terus apalagi ya kira-kira bedanya? Mungkin ini implikasi dari yang pertama sih. Karena tadi di yang pertama aku bilang banyak task-task yang time consuming di local consulting, meanwhile di BCG itu udah ada tim sendiri yang melakukan itu, jadinya fokus kita gitu ya, capeknya kita kerja itu berbeda. Kalau di lokal tadi aku banyak untuk kerjaan-kerjaan yang administratif gitu atau yang riset-riset manual, kalau misalnya di BCG itu lebih banyak ke strategiknya. Nah, kalau untuk waktunya sendiri sih kurang lebih dua-duanya hektik nih ya. Di consulting manapun kayaknya waktunya akan bener-bener pack banget ya orang konsultan tuh. Kadang ya memang kerjanya sampai jam 9 atau kadang even sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Itu tuh hal-hal yang nggak bisa dihindari sama sekali sih. Karena ya tadi butuh cepat, butuh responsif untuk segala hal. Jadi memang kita harus punya willingness sih menurut aku. Jadi kalau memang kamu tertarik ke consulting, coba tanya dulu ke diri kamu. Kamu punya nggak willingness untuk ngealokasiin waktu kamu di waktu-waktu yang tadi overtime tadi gitu. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari aku. Tapi mungkin aku coba jawab yang beberapa yang hal aku tahu. Nah, jadi kalau untuk CTA kita tuh nggak dibukain cash coach. Tapi kalau misalnya kita daftar untuk full time yang dari websitenya dan kita proceed dari application submission tadi menuju ke online test, dari sebelum online test kita udah dibukain cash coach sebenarnya. Kita dikasih kayak limit waktunya kurang lebih berapa
berapa bulan atau berapa minggu gitu Mas untuk kita preparation menuju interview nanti kalau misalnya kita berkesempatan. Nah, itu sih tadi soal case coach memang ada fasilitas itu ketika kita mendaftar di full time jobnya. Dan itu dikasih limit waktu beberapa bulan gitu ya kalau aku nggak salah atau beberapa minggu untuk dibukakan subscription semacam ininya ya, license-nya kayak gitu ya. Setelah itu nanti ada expired date-nya gitu. Nah, kalau untuk yang kedua tadi kalau nggak salah mengenai market sizing ya dan gimana kita apa ya propose metodologi dan gimana kita menanyakan atau ngevalidate metodologi itu. Mungkin di sini aku hanya bisa ceritanya dari CTA sendiri ya Mas, karena kebetulan aku untuk yang full time-nya itu aku belum ambil yang aku belum ngikutin, belum jadi ngikutin untuk proses pendaftaran yang full time-nya bagaimana, baik itu untuk konsultan tadi atau partnernya tadi. Tapi sekilas tadi itu gambaran mengenai apa yang aku tahui dan hasil hearing aku dari konsultan-konsultan aku dulu waktu selama jadi CTA. Nah, kalau dari CTA sendiri, dia itu memang metodenya interaktif interview gitu sih, Mas. Jadi dari awal tuh udah di iniin kok dari mereka. Kira-kira gimana cara kamu nge-come up dengan market size seperti itu gitu tuh. Jadi di awal tuh udah dibilang cara kita mereka akan menilai bagaimana kita solving the problem dan bagaimana langkah-langkah approach-approach yang kita punyai. Jadi itu sebagai sign aja sih menurut aku kalau mereka tuh mau kita tuh nge-propose suatu ide itu, maksudnya kalau kita mau mengambil langkah atau menggunakan metodologi tertentu itu kita tanyakan aja, validate aja ke mereka gimana cara apakah ini sesuai dengan atau enggak gitu. Dan menurut aku itu tuh mempermudah kita sendiri sih. Jadi kayak misalnya tadi even assumption yang mungkin di kita itu kurang apa ya terlalu gede lah, assumption yang terlalu gede kan artinya kita langsung menentukan suatu angka gitu tanpa menjabarkannya itu dari mana. Kayak misalnya tadi penetration, oh ya anggap aja 75% gitu, tapi dari mana? Nah, di situ kadang mereka nge-challenge lagi sih Mas. Kayak kemarin tuh aku di-challenge gitu kan. Kira-kira kamu dapat angka percentage ini dari mana gitu? Ada alasannya tertentu nggak? Jadi menurutku di situ mereka ngelihat gimana kita tuh nggak hanya mikirin angkanya aja, tapi kita benar-benar mikir, oh ini tuh ada alasannya sih, ada reasoningnya. Nah, mungkin pandai-pandai kita sih sebenarnya kayak approach apa yang harus kita lakukan di situ. Karena di case aku pada saat itu, aku tuh nggak ada dikasih waktu banyak, kurang lebih kayak cuma 1 menit itu untuk nyiapin approach apa yang aku akan pakai gitu. Jadi banyak langkah-langkah tadi kayak diagram tree-nya itu yang bener-bener on the spot banget aku gambarinnya gitu. Jadi along the way selama aku ngehitung itu tuh aku harus kayak oh iya ya kayaknya ini harus dicari dari branch ABCD ABCD, dan banyak yang bener-bener yang tadi on the spot tadi ya. Jadi prosesnya sendiri mungkin beda-beda untuk setiap case, tapi di case aku adalah aku mapping aja dulu garis besarnya gimana, untuk detailing-detailingnya aku baru mikirin ya pada pas saat itu sendiri gitu, saat itu juga. Dan tadi karena mereka bentuknya interaktif, jadi kadang mereka juga even ngasih masukan, kayaknya better kamu pakainya ini aja sih, dari sini aja sih. Kayak misalnya apa ya, kayak misalnya nih kemarin aku ada case mengenai camera lens gitu. Kira-kira yang dimaksud dengan camera lens itu apa, itu pertama yang harus di-define gitu. Kita bisa nge-propose sih sebenarnya. Jadi yang mungkin camera lens yang mereka maksud itu skopnya lebih gede, tapi boleh nggak ya kira-kira kalau aku tuh fokusnya di sini sini sini. Kenapa? Karena mungkin ini yang lebih apple to apple untuk dibandingkan atau untuk dihitung gitu. Itu tuh kita kasih argumen, dan selama argumen kita itu logik, mereka tuh sangat-sangat terbuka untuk kita ngejalanin atau execute our plan gitu loh, atau our definition gitu. Nah, tadi jadi yang pertama kita tanyain aja ke mereka gimana asumsi-asumsi kita dan beserta dengan reasoning-reasoning yang kita punya di balik itu. Kemudian tadi kalau memang nggak memungkinkan waktunya dan nggak ada dikasih waktu untuk nge-generate idea, ya setidaknya gambaran besarnya kita udah punya. Kemudian kita lakukan aja validating ke mereka, kira-kira approach ini oke nggak? Kalau nggak approach ini, kira-kira approach apa yang bisa diberikan gitu. Bisa aja mereka come up dan ngasih kita idea gitu untuk ngelakuin suatu approach. Kurang lebih kayak gitu sih Mas untuk case aku yang pernah aku tanganin ya.
Nah, yang pertama mengenai exposure dari project itu. Nah, kalau sepengetahuan aku nih Mas, kalau di CTA itu tuh hanya harusnya itu idealnya adalah satu project karena kita juga di charge ininya apa sih fee-nya gitu ya, fee-nya kita itu atau gaji kita itu tuh dari satu project tertentu gitu. Jadi memang kebanyakan idealnya di satu project. Dan untuk consultant dan associate-nya sendiri juga itu di satu project. Jadi kalau dulu aku di local consulting tuh juga kita tuh bisa di-assign di beberapa project kayak gitu kan yang berjalan beriringan juga timeline-nya gitu. Sedangkan kalau untuk di BCG yang aku ketahui, aku, konsultan aku, sampai project leader aku itu cuma in charge di satu project aja. Walaupun dia tuh kayak ada universe-nya gitu sih, semacam universe. Jadi suatu project gede itu bisa aja digabungin terdiri dari beberapa project gitu kan. Nah, intinya gini, kalau misalnya konsultan satu tim working teamnya baik itu prinsip project leader, consultant, associate hingga CTA-nya itu hanya akan apa ya, hanya akan bekerja dalam satu project dan satu klien gitu ya. Jadi nggak akan ada klien lain yang mereka tangani gitu. Nah, scope-nya itu adalah scope satu project itu adalah satu klien gitu. Nah, itu tadi untuk exposure pekerjaannya. Baik itu tadi CTA, dia nggak akan ada multi project dan dia harusnya di satu project tertentu gitu. Begitu pula dengan si working team member lainnya. Kalau untuk principal itu dia akan membawahi beberapa project. Jadi kalau di case aku kemarin, principal aku itu ngebawahin 2 sampai 3 project yang mana itu masih dalam lingkup Southeast Asia gitu. Nah, mungkin aku kurang tahu kebijakannya itu apakah dibagi per region atau gimana, tapi kebetulan karena principal aku tuh masih orang Singapura gitu ya. Jadi masih dalam negara Southeast Asia, kebetulan dia in charge untuk project-project 2 sampai 3 project yang ada di Southeast Asia. Salah satunya itu adalah project aku gitu. Jadi kadang kita ada meeting-meeting dengan meeting gede gitu lah ya. Meeting gede dengan tim-tim lain yang sama-sama di-handle projectnya oleh si principal itu. Jadi kita bisa ketemu 2 sampai 3 tim gitu untuk mungkin kayak nge-update gitu ya hal-hal dari tiap project masing-masing gitu. Tapi tadi kliennya itu udah beda-beda gitu. Jadi scope kerjaannya juga udah beda-beda. Nah, itu untuk exposure project. Nah, untuk yang kedua, apakah CTA itu di join-nya itu waktu di proposal atau hanya di execute? Kalau sepengetahuan aku, so far sih waktu di executing project-nya ya. Jadi untuk proposal itu sendiri itu masih di project leader, consultant hingga associate. Bahkan business analyst itu kadang direkrut pada saat, maksudnya direkrut dalam timnya itu pada saat project-nya itu udah jalan dulu gitu. Jadi mereka, karena gini, CTA maupun BA itu kan lebih kepada supporting. Jadi mereka udah pasti dulu nih project ini jalan dan udah tahu scope-nya bagaimana. Dan dari scope yang udah fix itu, maka mereka mapping kira-kira kebutuhan supportingnya itu gimana sih gitu. Jadi mereka bisa hire CTA, business analyst, or even associate yang untuk dialokasikan ke project tersebut. Nah tadi, jadi harus udah fix dulu untuk scope projectnya, baru di hire supporting timnya, supporting team membernya, gitu sih kira-kira. Nah, yang ketiga itu mengenai deck structure ya Mas. Itu siapa yang ngebuat gitu. Nah, idealnya adalah yang ngebuat itu, jadi gini, di tim aku itu kan ada project leader. Nah, project leader ini itu udah ngebagi dari scope project ini kira-kira bisa dipetakan menjadi gimana sih. Kebetulan di case aku dari satu project ini itu bisa dibedakan jadi 2 sub case gitu ya. Jadi ada sub case A sama sub case B. Nah, sub case A ini karena dianggap lebih besar maka dipegang oleh konsultan. Nah, sub case B itu tuh sebenarnya kerjaan yang cukup beda tapi masih related gitu ya. Itu karena scope-nya masih mungkin lebih kecil daripada scope A, maka di-assign di situ adalah associate gitu. Nah, karena tadi cakupan ini itu udah berbeda tapi masih related one another, jadi mereka tuh sama-sama in charge untuk deliverable masing-masing. Jadi nge-structure itu adalah masing-masing dari associate dari konsultan dan associate yang in charge ke sub project itu sendiri gitu. Nah, walaupun nanti di tiap harinya sebelum deliverable itu tadi out atau sebelum deck itu kita present ke klien, itu pasti ada harus checking gitu ke project leader, even ke principal dan MDP-nya. Tadi karena aku bilang kalau dari si dari project leader, dari consultant atau associate ke project leader, mereka akan ngelihat strukturnya itu udah oke atau belum, gimana storyline dari satu deck ke deck lainnya. Nah, kalau untuk yang principal, nanti si project leader ini nih yang akan ngepresentasiin ke principal. Nah, kira-kira dari storyline ini udah oke atau belum? Kira-kira pemilihan katanya udah oke atau belum? Nah, even nanti waktu kita ngehadap ke MDP, maka nanti si principal atau project leader dibantu dengan project leader yang akan
ngelihat atau nge-present itu ke MDP-nya, kira-kira gimana deck ini. Jadi memang mungkin lebih sering ya, idealnya tuh lebih sering bottom up gitu ya Mas. Jadi dibuat dulu, di structure dulu oleh masing-masing orang yang in charge dari project ini, dari sub project ini, kemudian nanti dilaporkan kepada project leader, kemudian ada tahapnya ke principal dan akan ada mencapai MDP. Nah, along the way sebenarnya aku kan biasanya di sub project A yang tadi agak gede yang dipegang oleh konsultan. Nah, di beberapa waktu atau di banyak waktu ya bisa dibilang, kadang deliverable itu harus out di hari yang bersamaan gitu, atau deadline-nya itu very very short gitu kan. Yang mana mau nggak mau itu perlu bantuan dari supporting team membernya tadi, baik itu business analyst maupun CTA. Jadi untuk beberapa slide itu selama kita udah di briefing, kita tuh punya ini sih, apalagi konsultan aku gitu ya. Konsultan aku selalu yang kayak kayaknya kamu harus ini deh, take a step aja gitu loh untuk ngebangun atau nge-construct idenya untuk slide ini gitu. Jadi kita dikasih exposure itu tuh, dikasih opportunity itu untuk nge-structure dulu kira-kira ini tuh perlunya masukinnya apa aja, gimana kita ngejanjiinnya. Jadi banyak banget pembelajaran yang aku dapetin di situ sih. Walaupun nantinya bakal ada koreksi lagi ya, mereka akan ngasih feedback, kita koreksi dan sebagainya, tapi banyak aku udah ngerjain beberapa slide yang benar-benar itu aku sendiri yang nge-structure, tapi memang atas bantuan dan atas feedback dari konsultan aku. Jadi gitu, mereka ngasih exposure atau opportunity itu untuk CTA dan business analystnya, supaya itu juga along the way bakal memudahkan pekerjaan mereka juga nantinya. Jadi karena kita udah terbiasa atau udah dilatih untuk nge-structure our thinking, terus nge-structure gimana layout yang memang komunikasinya udah oke untuk klien. Nah, itu along the way bisa ngebantu, kita bisa semakin ngebantu mereka gitu ya. Untuk seterusnya tuh kalau kita bisa contribute untuk ngebuat slide apa, itu kita udah di assign dari merekanya gitu. Nah, kalau untuk yang keempat nih, apakah ada perbedaan ketika kita itu di-lead oleh konsultan yang MBA dan yang non MBA? Nah, kebetulan konsultan aku dua-duanya udah MBA nih Mas. Maksudnya konsultan dan project leader aku tuh udah MBA. Nah, associate-nya itu belum MBA sih pada saat itu. Mungkin aku nggak bisa bilang ini perbedaan antara MBA dan non MBA, karena tadi baik dari title-nya aja udah beda ya, konsultan dengan associate. Nah, kan itu yang MBA dan non MBA gitu ya. Jadi aku tuh kayaknya belum bisa ini sih, belum bisa nge-sensing out apakah memang perbedaannya itu karena mereka MBA atau non MBA, atau memang karena masa kerja mereka, memang yang konsultan udah lama kerja di situ, yang associate juga masih baru gitu. Memang ada perbedaan dari gimana mereka nge-strategizingnya. Kalau misalnya yang non kan yang masih associate itu memang dia banyak handling di technical things gitu ya, masih yang kayak apa ya, gimana cara reporting datanya, gimana cara ngebuat visual yang bagus, itu tuh dia masih into banget ke arah itu. Meanwhile konsultan aku itu lebih kepada alurnya sih, alur ceritanya, terus gimana cara wordingannya, udah lebih ke situ gitu. Jadi yang associate lebih banyak yang ke technical, sementara yang konsultan itu lebih banyak ke strategizingnya sih. Meanwhile aku yang justru jadi orang teknisnya untuk konsultan aku gitu. Jadi aku yang harus memperhatikan gimana visualnya, terus gimana juga cara penyajian data, gimana wording apa sih maksudnya ya, kayak font segini tuh udah oke nggak untuk diiniin, untuk di present ke klien gitu. Apakah ini terlalu kecil, terlalu besar, itu tuh hal-hal yang remeh tapi memang tetap diperhatikan gitu sih. Mungkin kayak gitu sih Mas, aku belum bisa jawab untuk yang MBA non MBA karena tadi ya perbedaan dari title-nya dan masa kerja mereka juga itu berpengaruh gimana cara mereka nge-lead. Oke, thank you Kak buat answer-nya. Mungkin kalau boleh ada dua follow up pertanyaan ya. Iya, Berarti iya. satu, ketika ngedevelop deck ya, berarti Mm-mm. kan workflow-nya ini adalah biasanya kita bikin skeleton deck-nya dulu. Mm-mm. Setelah skeleton deck jadi, kemudian minta approval dari supervisor kita. Kemudian setelah skeletonnya approve, baru kita fill the data ya, fill the data, fill the Oh. content. Mm. Dan yang kedua adalah berarti ketika project itu atau pra-project dari project leader itu sudah kasih guideline projectnya. Let's say misalnya nanti fontnya berapa, kemudian wordingnya itu seperti apa dan segala macamnya. Kurang lebih kayak gitu bukan Kak flow di sana untuk pengerjaannya? Oke, kalau yang pertama benar, kita kayak buat gospek-nya dulu gitu kan ya Mas. Kita bikin kerangka-kerangkanya, kira-kira mau masukin apa, tabel apa di sini, atau grafik apa di sini. Nah, tapi yang kedua itu tuh lebih ke waktu slide itu udah jadi gitu sih. Jadi kalau slide itu udah jadi, nanti mereka udah ngasih lebih ke kayaknya
poin ini terlalu wordy, kita kurangin wordingannya, terus kita naikin fontnya itu tuh waktu di akhir sih. Tapi di akhir sebelum itu juga memang mereka ngasih semacam ini aja sih anjuran, jangan terlalu kecil atau jangan terlalu gede untuk space ini, atau kira-kira kalau kamu memasukin ini dalam satu slide itu terkesan terlalu banyak too much atau memang harus dibedakan ke slide lainnya, itu udah di approve dari ini sih, dari bikin gospeknya tadi. Tapi untuk font-fontnya bagaimana itu tuh kalau di case aku sih lebih banyak setelah slide itu jadi baru kita ini lagi evaluate lagi, kira-kira ini terlalu kecil atau ini terlalu besar atau ini terlalu word dan sebagainya. Mungkin kayak gitu sih Mas. Oke, sip. Thank you. Dari saya sudah cukup, Kak. Ya, makasih Mas Yata. Oke, thank you banget buat Kak Amanda, thank you juga buat Mas Ridwan ya, buat teman-teman semua yang udah hadir. Oke, saya kembalikan ke Mas Ridwan untuk penutupannya. Oke, thank you ya Mas Pijar, Amanda buat sesi sharingnya. Makasih banyak. Thank you banget buat antusiasme pertanyaannya. Thank you banget juga Amanda, jawabnya ini banget sangat ekspresif, antusias dan sangat lengkap ya. Thank you, sampai see you lagi. Makasih Mas, kakak-kakak yuk. financial lagi. Saya izin untuk menyampaikan apa itu finansiologi. Finansiologi secara sekilas adalah ruang belajar khusus untuk financial modeling dan valuasi. Finansiologi dulunya berdiri tahun 2020 awal mulanya untuk membantu teman-teman yang terdampak COVID ya secara ekonomi untuk mengajarkan personal finance. Namun setelah 4 tahun berjalan, finansiologi ini bertransformasi menjadi tempat belajar financial modeling untuk teman-teman yang memiliki aspirasi untuk berkarir sebagai high level finance seperti investment banker, advisor, analis, FPA ya financial planning analyst dan sebagainya yang mana membutuhkan skill financial modeling dan valuasi. Nah, di finansiologi kalian bisa belajar dengan slow pace ya untuk di sesi live kelas tiap pekannya, ada komunitas WA grupnya untuk bertanya dan berdiskusi, kemudian ada sesi mentoringnya untuk membicarakan karir, dan biasanya kami mengadakan kelas tambahan juga bersama praktisi, kayak misalnya beberapa untuk batch sebelumnya kami mengundang ya, ada salah satu ini akun anonim ya di Twitter yang mana sering membahas tentang makroekonomi, kemudian kami juga pernah mengundang Pak Mikael Dewa Brata berbicara tentang Power BI. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba buka linknya, itu sering kali saya bagi ya di WhatsApp group ya. Kenapa perlu belajar finansiologi, yaitu kurikulum lengkap, tidak bertele-tele dan nggak belajar video rekaman ribuan jam ya kayak yang ada di luar sana. Kemudian dan ini diajarnya dengan praktis ya, tidak terlalu banyak teori. Kemudian silabus umumnya kita belajar intro finance dan accounting, kemudian ada introduction financial modeling dan valuasi, kemudian ada berbagai macam teknik valuasi, dan terakhir di kelas ini diajarin tentang bagaimana caranya membuat rekomendasi dalam presentasi. Kelas ini apakah cocok buat teman-teman? Kebanyakan dari peserta bootcamp finansiologi itu adalah mahasiswa, fresh grad, dan early career yang udah bekerja 1-3 tahun. Kemudian banyak juga sekitar 30-40% itu orang-orang non-finance justru. Ada orang matematika, ada dokter, kayak gitu ya. Ada orang psikologi, sosiologi yang juga ikut belajar di bootcamp ini. Karena memang ilmu ini cukup universal ya. Karena hampir di setiap perusahaan pasti butuh ilmu finance. Dan banyak juga ya pengusaha dan juga mid-level management yang dulunya mungkin backgroundnya bukan akuntansi atau finance, kemudian dia mencapai di level tertentu yang mana baru membutuhkan belajar ilmu ini. Berikut ada testimoni dari beberapa orang dari berbagai macam background ya. Kemudian ini pembanding antara kelas finansiologi dengan kelas-kelas yang ada di luar sana. Di luar negeri harganya kelas ini bisa mahal banget ya, bisa sampai di atas 10 juta, 40 juta. Namun di Indonesia itu teman-teman juga punya banyak opsinya sebetulnya. Bisa daftar di kampus-kampus seperti di Unpar, di UI, ataupun ada juga kayak lembaga-lembaga kayak CSA atau di Bimbing ID itu adalah para kompetitor ya, tapi bisa menjadi opsi teman-teman kalau misalnya lebih tertarik belajar di sana ya silahkan. Nah, di finansiologi kami menawarkan biaya kelas yang lebih terjangkau dengan berbagai macam paket disesuaikan dengan latar belakang kalian dan kesiapan kalian untuk belajar akuntansi finance dan financial modeling. Nah, untuk tahu gimana sih Kak caranya tahu aku ini siap untuk masuk kelas yang bootcamp 1 atau bootcamp 2 gitu ya, atau aku mending ambil semuanya aja full bootcamp gitu ya. Nah, di sini
ada ini ya, ada kalendernya, ada jadwalnya, kemudian isinya, kelas-kelasnya seperti apa aja. Yang biru tua ini kelas beginner, kemudian yang biru muda ini adalah kelas intermediate lah. Ini kami tidak mengajarkan sampai level advance. Nah, supaya lebih paham lagi, kami juga menyediakan assessment-nya. Jadi teman-teman bisa ikutan kuisnya. Nanti dalam kuisnya itu ada sekitar 10-15 pertanyaan yang mana membantu teman-teman itu tahu, oh aku siap nih untuk masuk dari kelas paling awal atau aku bisa langsung mulai dari kelas intermediate. Jadi nggak perlu ngabisin waktu di kelas beginner. Di sini ada pengajarnya nanti bersama saya langsung dan ada pengajar-pengajar tamu ya, kayak misalnya Pak Mikael, Pak Rudianto, ada juga Mas Andreas. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat contoh-contoh kelasnya ya. Kemudian ada testimoni dari yang lain, jadi gitu kan seperti apa. Nah, di sini juga tujuan kelasnya seperti apa, ya jadwalnya untuk yang batch 4 ini seperti apa. Kemudian nanti finalnya itu nanti bikin tugasnya seperti apa dan framework yang kita gunakan di bootcamp finansiologi. Kemudian ada FAQ sampai di sini teman-teman juga bisa download ya untuk buku panduan atau bookletnya. Ini untuk detail silabusnya ada di sini. Kayak gitu. Nanti linknya akan saya share ke teman-teman. Oke, paling gitu ya dari saya. Saya kembalikan ke Mas Pija. Oke, thank you banget nih Mas Ridwan buat penjelasan finansiologinya. Ini jujur kelas keren banget. Kebetulan saya alumninya. Tuh. Nah, ini keren banget lah. Pokoknya ya buat teman-teman yang mungkin udah masuk accounting, lama jadi auditor atau mungkin non-finance juga menarik nih buat upgrade yang awalnya mungkin data preparer atau data reporting ya. Kita main ke ranah strategik mungkin ya. Karena jujur aja ya di dunia bisnis owner atau mungkin direksi seneng banget sama orang finance yang ngerti strategi. Nah, itu jadi bisnis partnernya lah buat ngomong pengen ada inisiatif bisnis. Karena kalau boleh cerita, owner direksi itu seneng pokoknya tiap meeting ada aja gebrakannya pengen bisnis apa, pengen bisnis apa. Makanya itulah diperlukan seorang finance analyst ya, financial planning analyst, bisnis partner dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Ridwan.